Oke, karena udah jam 10 lewat 11. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada bunda-bunda semua, teman-teman yang sudah hadir dalam acara Zoominar pagi hari ini. Zoominar tentang self-care, merawat ibu, menguatkan keluarga. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga dalam Alhamdulillah, kabar baik, Cek Alhamdulillah. Indah. Cek Indah apa Alhamdulillah. kabar? Aku lagi agak pilek nih. Karena emang di Bogor lagi cuacanya lagi ini ya, lagi nggak menentu, kadang panas, kadang hujan, jadi memang imunnya lagi turun pada Allah, jadinya kena pilek. Alhamdulillah kalau semua bunda-bunda di sini sehat. Perkenalkan dulu, mungkin yang belum kenal, saya Indah, tim dari Temani Bunda yang akan membersamai kurang lebih 2 jam ke depan sebagai moderator hari ini di acara Zoominar. Zoominar ini diselenggarakan oleh Temani Bunda. Mungkin buat teman-teman atau bunda-bunda yang belum tahu apa sih Temani Bunda itu gitu ya. Temani Bunda ini gerakan sosial yang apa ya, yang didirikan gitu ya untuk menjadi wadah untuk membersamai para wanita, khususnya para ibu, untuk meningkatkan kepercayaan dirinya sehingga bisa lebih berdaya bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat. Sehingga tagline kami itu bahagia, berkarya dan berdaya. Tuh. Nah, kami Temani Bunda didirikan pada tahun 2023, 2 tahun yang lalu, dengan founder Ce Novianti, kemudian saya dan Ce Santi sebagai co-founder. Kemudian tahun ini kita kedatangan member baru, Mbak Amila sebagai tim desain kami. Tuh. Jadi tahun ini juga kami ada program baru nih gitu ya. Concern kami sekarang ke masalah self care seorang ibu, perawatan diri seorang ibu. Kenapa sih kita concern ke masalah tersebut? Karena memang kami melihat gitu ya di sekitaran kami para ibu masih ternyata masih banyak para ibu yang belum aware gitu tentang kebutuhan diri, tentang perawatan diri. Kalaupun sudah aware, masih terbatas, tidak konsisten, atau mungkin dipenuhi rasa bersalah untuk memulainya gitu ya, atau mungkin tidak ada support system gitu kan, banyak sekali kendala-kendalanya tentang masalah self care ini. Maka dari itu kami ingin menjadi sama sebagai wadah untuk membersamai para bunda untuk bisa menjadikan self care ini adalah suatu kebutuhan, suatu habit nantinya. Oke, em, mungkin setelah ini saya ingin eh, memperkenalkan narasumber kami. Hari ini narasumber kita adalah Teh Suraya Hayatu Sofia. Teh Sofi, beliau adalah seorang psikolog. Eh, Mungkin bisa di-share CV-nya ya. Nah, di sini. Beliau itu tinggalnya di Samarinda, tapi disapanya Teh Sofi ya, Teteh ya. Karena karena memang udah lama di Bandung ya, atau memang eh, punya darah Sunda ya, saya lupa ya Teh. Oke, saya bacakan dulu. Beliau S1 Psikologi di Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian S2-nya Psikologi tentang apa itu ya, perawatan klinis ya, kurang kebaca. Di Universitas Islam Indonesia, kemudian banyak sekali ada program pesantren mahasiswa di Darut Tauhid, oh di Bandung. Nah, makanya Teh Sofi pernah tinggal di Bandung, makanya lebih sering disapa Teteh gitu ya. Kemudian di Institut Ibu Profesional. Ya, Teh Sofi ini juga IPERS gitu ya. IPERS itu adalah member Ibu Profesional. Ibu Profesional adalah suatu komunitas yang menjadi wadah kami gitu ya, yang mempertemukan kami. Cie.
Teh Sofi juga pernah jadi pembicara kami, narasumber kami di temani Bunda sebelumnya gitu ya, di Mindfulness Ramadan. Kalau nggak salah tahun lalu ya, gitu. Eh, Mungkin itu aja. Teh Sofi gimana? Sudah siapkah? Saya bacakan rundown acara dulu ya. Sebelumnya nanti kita sudah pembukaan, sudah pengenalan pembicara, narasumber. Kemudian nanti kita akan masuk ke sesi penyampaian materi oleh Teh Sofi. Lalu nanti ada sesi tanya jawab. eh, Kemudian foto bersama dan penutup. Gitu. Gimana Teh? Kayaknya pakai HP dulu ya Teh, nggak apa-apa ya, mohon maaf. Oke. Iya Teh, nggak apa-apa. Kayaknya laptopnya bermasalah ini kameranya. Oke, mungkin berikutnya penyampaian materi ya dari Teh Sofi. Sebelum penyampaian, ada baiknya kita berdoa dulu supaya ilmu kita berkah dan bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Enggak, Teh Sofi, saya persilahkan. Baik Teh, ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah ya yang telah mempertemukan kita di dalam agenda ini, walaupun ada trouble segala macam, semoga tidak mengurangi semangatnya ya untuk kita bisa sharing bersama tentang self care begitu. Nah, sebelum saya lanjutkan, mau bertanya dulu apa suaranya terdengar jelas ya? Tidak, Dengar jelas teh. Aman oh, teh. Aman, Teh. aman ya suaranya ya. Nanti untuk materinya minta tolong kepada apa? Kepada panitia ya untuk ditampilkan. Karena saya kodarullah lagi bermasalah, ini laptopnya nggak kebuka kameranya, ya. Iya, baik, Teh. Mm-mm. Sambil menunggu ya berarti ya di berbagi layar, ya. Oke, baik. Maaf ya, tadi agak ada trouble di depan, jadi kayak kurang konsen. Baik, selamat Bapak, pagi Teh. semuanya. Tadi sudah perkenalan singkat ya. Saya Suraya Hayatus Sofia, biasanya dipanggilnya Teh Sofi gitu ya. Biasanya untuk yang akrab-akrab, untuk lebih memudahkannya panggil aja Teh Sofi. Saya seorang ibu dari 3 orang anak ya, 3 orang anak. Dan sekarang sudah menetap di kota kelahiran saya, yaitu di Samarinda, Kalimantan Timur. Ada yang dari Samarinda juga? Teh Indah dari Bogor ya? Hadir Bun, Samarinda Bun. Ada kayaknya tadi. Ada orang Samarinda, Masya Allah. Betul. Semoga bisa silaturahmi ya suatu saat. Baik, kita akan mulai saja ya tentang pembahasan kita mengenai self-care, merawat ibu, dan menguatkan keluarga. Seperti itu. Baik, Teh, boleh di next? Nah, kalau kita ngomongin tentang self-care, coba saya ingin tahu dulu gitu. Apa sih yang kita ketahui itu tuh tentang self-care itu apa? Boleh, nggak apa-apa kalau ada yang mau sambil apa dibuka kamera. Kamera juga boleh sih. Dibuka apa namanya? eh suaranya. Ada yang mau ngasih pendapat self care itu apa yang diketahui? Mencintai diri, mungkin teh merawat diri gitu teh. Mencintai diri, merawat diri. Oke, jawaban yang bagus. Ada lagi? Tindakan yang kita lakukan dengan sadar untuk menjaga kesehatan fisik ataupun mental. Baik, bagus ya. Betul. Jawabannya kita bisa next lagi, Mbak.
ya. Jadi lebih banyak orang tuh biasanya taunya merawat diri gitu ya, merawat diri, terus tadi apa? Menjaga kesehatan baik secara fisik maupun mental. Nah, ini yang benar banget karena di self care ini tidak hanya merawat mental sebenarnya, tapi juga merawat fisik gitu. Jadi jasmaninya dapat, rohaninya dapat gitu ya. Coba kita next lagi, Mbak. Gimana? Ya. Nah, ini beberapa anggapan di masyarakat ya. Banyaknya yang ngomong self-care itu hanya sebatas me time gitu kan. Bener nggak sih gitu self-care itu hanya sebatas me time? Ada yang tahu? Ada yang mau menjawab? Sebenarnya tidak ya, self-care itu tidak hanya sebatas me time, karena di dalam self-care juga, yaitu merawat diri itu nanti akan ada juga self-care yang secara sosial, yaitu kita berkumpul dengan orang-orang, membangun hubungan yang positif, dan lain sebagainya. Jadi self-care itu tidak selalu dengan me time, ya. Lalu ada yang juga mengatakan self-care adalah self-love. Sebenarnya saling berhubungan ya, saling berhubungan self care dan self love, tapi sebenarnya itu dua hal yang berbeda gitu ya. Dimana self care ini lebih kepada merawat diri, betul tadi ya, baik secara fisik, secara mental, sedangkan self love itu tadi lebih ke eh, mengetahui tentang kekurangan diri, tentang kelebihan diri, menerima diri apa adanya gitu. Nah, kita yang tahu tentang kekurangan diri, menerima diri apa adanya itu tidak selalu kan orang mencintai diri itu tapi merawatnya juga gitu. Tidak semua seperti itu. Kadang kita pede dengan diri kita mencintai tapi kita tidak tahu cara merawat yang tepat itu bagaimana gitu ya. Jadi sebenarnya self care dan self love walaupun itu mirip dan memang ada banyak bagian-bagian yang istilahnya berkesinambungan, tapi itu dua hal yang berbeda ya, self care dan self love. Lalu banyak yang mengatakan self care itu selfish gitu, kegiatan yang selfish apalagi dilakukan oleh ibu-ibu gitu ya. Banyak yang sering mengatakan bahwa itu hanya apa suatu bukti bahwa ibu-ibu itu kayak masih egois. Padahal jadi ibu-ibu nggak boleh egois katanya gitu. Padahal self care itu bukan selfish gitu ya, tidak egois sama sekali. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya tentang itu. Lalu biasanya itu dikatakan self care itu memanjakan diri. Jadi kalau kita ngomong tentang self care, apa yang diketahui tentang self care banyak yang bilang kita apa namanya ke salon gitu ya, perawatan, kecantikan dan lain sebagainya. Padahal ya mungkin ke salon bisa menjadi salah satu bagian dari self care, tapi tidak selalu self care itu memanjakan diri. Bahkan nanti ada self care yang istilahnya menantang gitu ya, tidak hanya memanjakan diri. Ya, jadi apa sih self care yang benar? Boleh kita next lagi, Mbak? Ya, ya pengertiannya dari WHO. Self-care itu segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental, yaitu dengan memiliki waktu untuk merawat diri sendiri, maka seseorang bisa menjalankan hidupnya dengan penuh kebahagiaan dan merasa puas gitu. Jadi sederhananya self-care kegiatan yang bisa menambah energi kita di dalam diri supaya berfungsi dengan baik secara fisik dan mental. Ya, ini yang tadi membedakan tadi ya kayak self love dan lain sebagainya. Self care itu jadi tidak benar-benar hanya fokus ke mental saja tapi fisik juga gitu. Karena kita sebagai manusia tentu saja fisik dan mental itu saling berhubungan dan tidak pernah bisa diputuskan. Maksudnya tidak bisa dibedakan gitu ya, mental-mental, fisik-fisik. Nah, itu semua akan saling berhubungan. Maka saat kita merawat fisik kita itu akan berpengaruh pada mental kita. Begitu pula saat kita apa? Merawat mental kita, merawat jiwa kita dengan baik, nanti akan ada pengaruhnya itu kepada kesehatan kita secara fisik. Jadi intinya self care itu taking good care for ourselves gitu ya, dengan tujuannya sehat, sehat yang paripurna gitu ya, sehat baik secara mental maupun secara fisik seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih kita harus melakukan self care? Baik, ada yang mau menjawab? Mbak Bibah atau yang lain? Biasanya Mbak Bibah rajin nih kalau menjawab. Atau Mbak yang lain, Teh Indah dan lain sebagainya. Coba kita saling sharing gitu ya. Kenapa kita harus melakukan self care? Sebagai bentuk syukur untuk upaya Masya Allah. ikhtiar menjaga diri dengan baik sebagai amanah dari Allah.
Terus Masya Allah. untuk menjaga kestabilan emosi, karena kita juga selain mencintai orang lain perlu mencintai diri sendiri. Wah, mantap ya jawabannya. Baik, luar biasa Mbak Biba. Baik, kita bisa next Mbak gitu ya. Jadi kenapa kita harus melakukan self care? Tadi betul banget ya. Ada lagi yang jawab Mbak Siti Nurul Aisyah untuk lebih mengenal pola dalam diri. Ya, itu bisa juga ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat apa sih pentingnya kita melakukan self care gitu kan, yang mana banyak orang ngatain itu tuh selfish gitu, itu egois sebagai ibu kok masih pengen me time, kok sebagai ibu harus perawatan dan lain sebagainya gitu ya. Padahal ini dia, ya. Yang pertama, setelah kita menjadi ibu, sadar nggak sih kita itu pusat dunia kita tuh pada sekeliling kita gitu. Gimana kita merawat anak, gimana kita merawat suami, gimana kita ngurus rumah gitu. Jadi pusat tuh pada sekeliling kita aja gitu. Sehingga banyak sekali ibu-ibu nih yang lupa akan dirinya sendiri gitu. Banyak yang setelah jadi ibu kayak kehilangan jati diri gitu. Aku yang dulunya ceria, aku yang dulunya aktif sana sini, kok tiba-tiba jadi kayak nggak punya yang diinginkan tuh nggak ada, hidupnya begitu monoton, membosankan dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali perempuan yang setelah menikah dan punya anak itu seperti kehilangan jati dirinya karena dia berfokus pada dunia di sekelilingnya gitu. Ibaratnya mentari gitu kan menerangi seluruh seluruh dunia gitu, seluruh semesta, tapi dianya lupa gitu apa yang aku butuhkan untuk bisa tetap bersinar gitu kan. Itu ya. Jadi pentingnya self care agar ibu tuh tidak lupa bahwa dirinya sendiri itu layak untuk diperhatikan, untuk dirawat, untuk dicintai gitu ya. Karena selama ini terlalu fokus pada dunia di sekelilingnya ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini ibu-ibu ini adalah sosok yang sangat rentan terhadap stres. Ya, ini banyak sekali penelitiannya ya, Mbak-mbak semua gitu. Dan banyak sekali kasus-kasus gitu yang banyak terjadi pada para ibu. Mungkin yang rame-rame terakhir kali ada yang bawa anaknya ke laut gitu ya, segala macam ya. Begitulah ya istilahnya dinamika ibu tuh kita tahu sendiri betapa rentannya terhadap stres karena fisik kita lelahnya iya ya, mental juga iya, stresornya itu lebih tinggi. Kalau dulu mungkin kita masih gadis ya seputaran teman aja gitu ya. Sekarang ya seputar teman iya, sama suami, sama mertua, sama tetangga, sama anak gitu banyak sekali gitu ya. Jadi apa momen-momen stresnya itu banyak sekali untuk para ibu ya. Apalagi ditambah hormon kita sebagai perempuan yang pasti naik turun terus. Kita sebagai gadis saja kan pasti setiap waktu-waktu mendekati mens tuh pasti biasanya ada gejolak-gejolak gitu kan ya. Nah, apalagi setelah kita misalnya hamil, beda lagi hormonnya. Setelah kita melahirkan, beda lagi hormonnya gitu ya. Yang mana lebih sering senggol bacok dan lain sebagainya gitu. Jadi ibu itu rentan sekali terhadap stres. Itu banyak sekali faktornya. Ada lagi faktor dari lingkungan sosial di mana ibu ini, perempuan ini biasanya selalu dijadikan objek kesalahan dari berbagai macam masalah di dalam rumah tangga. Ya enggak? Kalau anak kurus yang disalahkan siapa? Ibunya. Rumah kotor nggak terurus, ibunya pula. Ya, anaknya misalnya dilahirkan secara sesar, salah pula ibu ini gitu. Anaknya misalnya dititipkan ke daycare, salah pula ibu ini gitu kan, kok anak dititip-titip gitu ya misalnya ke daycare atau ke apa ke neneknya dan lain sebagainya gitu, atau misalnya saat ibu memilih di rumah aja fokus sama anak diomongin lagi tuh, kok jadi perempuan nggak mandiri, nggak bisa ngasilin duit sendiri gitu kan. Jadi istilahnya perempuan tuh mau dari segi manapun tuh kayak selalu ada hantamannya ya enggak sih gitu. Kita mau jadi ibu pekerja salah, mau jadi ibu tidak bekerja juga salah, mau normal, sesar, mau ASI, mau super, semua tuh banyak sekali hantamannya ya. Makanya ibu ini rentan sekali terhadap stres. Apalagi ya, apa para ibu-ibu yang banyak di rumah, ibu rumah tangga itu ternyata lebih rentan lagi terhadap stresnya. Kenapa gitu? Karena dia kegiatannya betul-betul monoton sekali gitu. Ya, bangun tidur, ngurus anak, ngurus rumah itu aja yang ditemuin tuh juga itu terus kan anak-anak, suami, kerjaan rumah itu aja. Nah, sedangkan ibu bekerja itu biasanya minimal dia ada keluar, bertemu dengan banyak orang, bisa ngobrol gitu kan. Walaupun pasti ada stres juga di dunia kerja, tapi biasanya itu
lebih tidak monoton gitu dibanding ibu-ibu yang di rumah saja. Jadi ibu-ibu ini rentan sekali terhadap stres. Nah, dengan self care ini dapat membantu kita untuk menjaga kesehatan mental dan emosional tadi gitu ya. Karena sesuatu yang dirawat tentu seperti kita merawat tubuh, pasti nanti imunnya lebih tinggi gitu kan. Imunnya lebih tinggi, antibodinya kuat, maka itu juga akan lebih kuat dari serangan-serangan gangguan-gangguan mental tadi gitu ya, seperti stres akut atau kecemasan, depresi dan lain-lain. Jadi ibu yang merawat dirinya, yang melakukan self care dengan baik itu biasanya bisa lebih rentan, lebih kuat terhadap stres ya. Jadi kalau pengen lebih kuat terhadap stres, lebih mentalnya lebih sehat dan lain-lain, yuk kita rutinkan gitu ya self care ini gitu. Nah, lalu yang ketiga, self care dapat membantu untuk lebih menghargai diri, meningkatkan produktivitas serta kebahagiaan. Balik lagi ya, tadi para ibu-ibu banyak sekali yang semakin jadi ibu semakin tidak mencintai dirinya gitu, merasa aduh aku mah apa atuh gitu ya, apalagi mungkin para ibu-ibu yang lulus sarjana, kalau lulusan magister dan lain sebagainya, tapi berkarirnya hanya di rumah saja, ataupun kalaupun dia berkarir di luar, dia tidak bisa seleluasa orang lain gitu, apalagi laki-laki gitu ya, merasa kok aku gini-gini aja. Nah, biasanya sebagai ibu tuh gitu, kok karirku stuck, kok aku cuma bisa di rumah aja dan lain sebagainya, yang akhirnya tidak merasa diri tuh nggak berharga gitu. Ya, aku kok gini-gini aja, nggak ada yang bisa dibanggakan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melakukan self care, itu nanti akan terasa bahwa kita akan lebih mencintai diri kita, lebih menghargai diri, dan kebahagiaan itu insya Allah akan datang dengan sendirinya gitu ya saat kita rutin melakukan ini. Ya, lalu selanjutnya dia dapat meningkatkan energi dan kualitas hubungan dengan anak dan pasangan. Oh tentu ya, saat kita sudah merawat diri, kita sudah mencintai diri, maka tadi tangki-tangki cinta kita yang penuh itu bisa kita bagikan dengan anak dan pasangan yang tentunya akan jauh lebih erat, lebih dekat, membuat kita bisa memandang sesuatu dengan kacamata yang lebih positif gitu ya, saat kita sudah rutin melakukan merawat diri ini gitu. Nah, yang terakhir adalah menjadi contoh positif bagi anak untuk merawat dirinya. Ya, mau bagaimanapun ibu ini pasti akan menjadi role model kan bagi para anak-anaknya. Saat ibunya mungkin nampak stres, sulit untuk merawat diri, maka anak-anaknya pun akan merasa nggak penting gitu loh untuk merawat diri gitu ya kan. Nggak penting untuk membahagiakan diri gitu. Nah, ini akan menjadi role model untuk anak-anak kita. Saat kita aware terhadap kebutuhan kita apa, kita rawat. Nah, anak-anak akan melihat bahwa, oh diriku itu penting, harus dirawat, harus diperlakukan dengan baik gitu ya. Nah, jadi apa sih pentingnya? Kita lihat ya secara menyeluruh tadi seperti itu. Intinya adalah membuat kita bisa lebih mencintai diri, yang mana kalau kita lebih mencintai diri, lebih merawat diri, kita akan bisa lebih positif, dan positif itu yang akan kita sebarkan juga kepada anak dan suami gitu ya. Jadi ingat Bu gitu, walaupun kita sudah berkeluarga, walaupun kita kadang fokusnya pada sekeliling, tapi dirimu tuh tetap berharga gitu untuk dirawat, untuk diperjuangkan kebahagiaannya. Baik. Bisa selanjutnya Mbak, kita next lagi. Ya, kapan harus melakukan self care? Sebenarnya kapan? Setiap hari dong gitu ya. Setiap hari tentu saja gitu. Nggak, jangan sampai kita istilahnya self care tuh kalau kalau lagi dibutuhkan aja gitu. Padahal sesuatu yang dirawat secara terus-menerus tentu akan berbeda dengan yang dirawat secara kalau ada masalah aja gitu kan. Ya, jadi kapan melakukan self care ya setiap hari. Tapi tanda-tanda kalau kita nih mungkin self care-nya ada yang harus ditambahkan nih ya, atau ada yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Kita lihat kalau kita sering dalam kondisi HALTS gitu ya. Dimana kalau kita tahu ya HALTS itu ya, ada 6 hal, hungry, angry, lonely, tired, sleepy, dan stress itu ya. Nah, kondisi HALTS ini biasanya membuat kita, semua sebenarnya bukan hanya ibu, membuat kita sebagai manusia biasanya tuh lost control. Lost control terhadap apa? Biasanya lost control terhadap emosi, ya, terhadap emosi yang muncul dan bagaimana kita reaksi emosi yang muncul. Ya, gimana? Misalnya kita dalam keadaan sering lapar, maka biasanya jadi sering cepat marah nggak Bu? Sering cepat marah, sering senggol bacok gitu ya.
lagi hungry itu. Makanya sering banyak yang bilang kan gitu, lo resek lo lagi lapar gitu ya, ada di iklan-iklan. Karena itu memang benar, saat kita lapar, saat kita tidak memenuhi hak tubuh kita untuk makan, itu kita akan lebih susah untuk apa? Mengontrol diri, self controlnya tuh jadi hilang. Jadi mau mau tidak mau kita misalnya lagi stres kan, lagi stres padahal nggak dengan anak nih, stres misalnya ada masalah dengan suami. Tapi kita stres bawaannya kemana-mana. Akhirnya anak numpahin minum aja, ngamuknya tuh bisa kayak singa gitu ya. Padahal anak cuma numpahin minum gitu. Dan kadang kita bingung, aku udah belajar loh caranya, aku udah tahu kalau nggak boleh marah. Tapi kok terus-terusan kelakuan apa terlakukan lagi, dilakukan lagi gitu ya. Marah lagi ke anak, ngamuk lagi ke anak. Ini kenapa gitu? Padahal aku tahu ilmunya segala macam. Nah, kita lihat jangan-jangan kita lagi dalam kondisi ini gitu. Kondisi HARTS yang mana di mana kita biasanya susah lost control gitu. Kita tahu salah tapi ya lost control gitu. Biasanya ada di sini. Saat kita lagi lapar, saat kita lagi marah, maksudnya punya kemarahan gitu ya, kemarahan-kemarahan terpendam dan lain sebagainya gitu. Terus saat kita lagi merasa kesepian ya, ini sebenarnya masalah emak-emak nih lonely gitu. Dulunya punya banyak teman, sekarang kan semakin jadi ibu tuh semakin kecil pertemanan kita yang bahkan kalau bisa dibilang ya circle terdekat kita ya suami dan anak wah gitu kan. Jadi rasa lonely tuh biasanya muncul gitu di emak-emak ini ya. Lalu tired ya capek, capek fisik, capek mental, sleepy yang ngantuk ya sebenarnya kurang lebih dengan tired tadi istilahnya kurang istirahatnya ya. Jadi saat kita sering dalam kondisi HALS ini ya, di mana kita akhirnya lost control, jadi sering marah-marah atau malah sering nangis, sering apa ya, emosinya itu tidak terkontrol. Nah, itu berarti ada yang kurang dari self care ini. Ada yang kurang dari kita merawat diri ya. Nanti kita bisa evaluasi lagi apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan sehingga kita bisa keluar dari kondisi ini gitu ya. Lalu saat kita merasa tidak enjoy menjalani hari, sering bad mood gitu ya, burnout, jenuh, nggak ada passion gitu ya, yang bahkan dengan semua itu akhirnya pengaruh ke fisik kita nih ya, sering nggak enak badan, nggak bergairah, capek luar biasa padahal nggak ngapa-ngapain tuh ya kadang di rumah itu mungkin kerjaan selesai kerjaannya rebahan tapi kok capek aja bawaannya. Nah itu jangan-jangan ada sesuatu yang salah gitu, ada sesuatu yang sedang sakit dan tidak kita rawat gitu, makanya akhirnya kemana-mana yang tadi mungkin cuma masalah mental akhirnya berimbas ke fisik juga ya. Jadi sering apa Bu biasanya kalau fisik, para ibu-ibu biasanya kalau sudah menyerang fisik apa yang kena? Migrain. Lambung. Lambung, GERD banget Iya, itu iya. banyak emak-emak kena GERD itu ya, kena Penyakit emah, ibu-ibu ya. betul penyakit ibu-ibu, vertigo, ya migrain, lambung tuh banyak sekali. Atau malah ada yang larinya ke kulit dan lain sebagainya. Jadi saat kita misalnya mentalnya itu sedang apa namanya sedang tidak sehat dan itu biasanya menyerang juga ke fisik dan mana fisik yang diserang itu biasanya fisik kita yang di bagian paling lemah dalam tubuh kita. Makanya beda-beda, betul bisa ke kulit. Kita lihat aja, banyak beda-beda. Saya sudah menemukan banyak gitu ya. Jadi ada orang yang mungkin memang dia lemahnya di kulit. Jadi saat dia stres, ada yang jadi gatal-gatal gitu. Dibawa ke puskesmas, ke sampai ke dokter spesialis kulit, nggak ada masalah gitu. Nggak pernah punya masalah macam-macam yang apa yang berat, tapi merasa gatal luar biasa. Ya ternyata ya itu sejak misalnya dia punya satu trauma, kalau dia trigger ketemu sama orangnya, si pemicunya itu langsung gatalnya muncul semua. Jadi itu akan menyerang di tempat yang berbeda setiap orang. Ada orang yang lambungnya lemah, maka yang diserangnya ke lambung. Ya, ada orang yang tadi apa lemahnya di bagian kepala, jadi sering langsung migrain, langsung keliengan dan lain sebagainya. Ada yang lemahnya jantung langsung gitu kan, langsung kena serangan dan lain sebagainya. Ada yang ke pernafasan langsung sesak tuh. Baru dengar apa sesuatu yang bikin stres tuh langsung sesak gitu kan nafasnya gitu. Bisa. Jadi itu semua saling berhubungan ya. Bisa. Jadi kemana-mana. Jadi kita lihat ke diri masing-masing. Karena sakit fisik itu kadang kalau kita nggak ngerti ternyata akar masalahnya bukan dari fisiknya, bukan kurang istirahat aja, tapi kadang mentalnya lagi nggak sehat gitu ya. Nah, jadi yang terakhir kita peka dulu. Jangan sampai sudah kena gangguan atau penyakit baru kita akhirnya nyesel gitu kan. Kenapa kemarin itu nggak dirawat gitu ya, jiwanya, fisiknya. Akhirnya kalau sudah sakit kita nggak bisa merawat keluarga kita gitu kan, kita tadi pengennya full-fullan yang merawat keluarga sedang kita lupa untuk merawat diri, akhirnya kita yang kolaps,
Akhirnya anak dan suami pun yang kita kemarin prioritaskan nggak bisa juga kita kita rawat mereka kan kalau kita lagi kolaps kan gitu. Jadi peka lah gitu ya ibu-ibu ya jangan sampai terkena gangguan dulu atau penyakit dulu baru memulai gitu kan sayang sekali gitu ya karena kalau sudah sampai kena gangguan-gangguan tentu itu tidak akan semudah itu menyembuhkannya misalnya sudah sampai kena kecemasan menyeluruh gitu ya kalau di gangguan psikologis tuh ya sudah kena gangguan kecemasan menyeluruh atau sudah ke depresi itu sudah akan lebih susah disembuhkannya dibanding stres-stres biasa aja gitu ya jadi peka dulu kalau sudah ada tanda-tanda nggak enak fisik, nggak enak mental. Wah, ini berarti jangan-jangan ada yang kurang gitu kita ya, ada yang harus ditambahkan self care-nya, dirawat lagi gitu. Oke, kita next lagi. Nah, kita akan mengenal bermacam-macam self care. Yang tadi kita bilang ya, self care itu tidak sebatas hanya me time. Ya, coba kita lihat lagi. Ada apa saja di dalamnya? Kita next, Mbak. Nah, ini yang paling eh, dasar, paling utama kalau saya bilang ya, namanya self care fisik. Ya, di mana itu sebenarnya ada tiga pola apa namanya pilar utamanya, tiga pilar utamanya yaitu tidur, makan, dan olahraga. Gitu. Itu tiga pilar utamanya. Kelihatannya kan sebenarnya hal yang sederhana ya, hal yang kecil. Tapi saat kita jadi ibu, sebenarnya tiga inilah yang biasanya berantakan apalagi masih punya anak kecil. Tidur berantakan, makan sekena-kenanya gitu ya, olahraga boro-boro biasanya ya kan gitu. Padahal ini hal dasar gitu. Kita kalau di psikologi kita belajar tentang teori apa namanya kebutuhan gitu ya, piramida kebutuhan, kebutuhan yang paling utama, yang paling bawah itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar ini gitu. Kebutuhan manusia untuk makan, untuk tidur, untuk bergerak gitu. Yang mana kalau kebutuhan dasar ini saja, kalau kita ada piramida itu ya, kebutuhan dasarnya saja tidak kita penuhi dengan baik, bagaimana kita bisa mencapai kebutuhan-kebutuhan atasnya gitu. Kebutuhan atasnya tuh ya merasa dicintai, menyayangi, kasih sayang gitu ya. Kebutuhan untuk aktualisasi diri paling atas. Nah, kalau yang bawahnya aja pondasinya ini kita tidak kokoh, bagaimana kita bisa bisa menuntaskan kebutuhan yang lain gitu. Nah, ini yang kita sayangkan saat kita jadi ibu, banyak sekali self care fisik ini malah kebutuhan fisik yang kita abaikan. Padahal ini adalah yang paling utama gitu. Yang tadi saya bilang ya, fisik dan mental itu sangat-sangat berpengaruh ya. Nih, yang pertama adalah tidur. Tidur ini di banyak sekali penelitian, tidur itu sangat menggambarkan tentang kesehatan mental kita, sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Maka biasanya kita saat misalnya screening ya, mungkin ada yang pernah ke psikolog atau psikiater, kalau kita screening tentang kesehatan mental, salah satunya kita tanya adalah pola tidurnya. Pola tidurnya baik nggak gitu? Dia sering apa namanya insomnia nggak? Sering begadang nggak malamnya? Sering sulit tidur nggak? Tidurnya berkualitas tidak gitu ya? Tidurnya berapa jam setiap hari? Karena tidur ini akan ngaruh sekali ke mental seseorang gitu. Makanya banyak yang datang cuma sekedar insomnia aja datang ke psikolog. Iya memang, karena sebegitu ngaruhnya tidak bisa tidur itu terhadap produktivitas kita, terhadap mental kita gitu. Jadi dari tidur ini aja akan sangat ngaruh ya. Ya, jadi jangan meremehkan tidur. Ibu-ibu kan yang biasanya tidurnya ya memang namanya masih punya anak kecil ya tidurnya suka larut malam gitu kan beberes dulu lah nyiapin buat besok dulu lah gitu ya tidur ya ini penting self care and fisiknya tidur yang cukup dan berkualitas karena banyak yang merasa saya sudah istirahat banyak mbak gitu kerjaannya juga rebahan aja di rumah tapi kok masih begini-gini aja ya ternyata rebahannya tidak betul-betul istirahat tapi sambil apa biasanya sambil apa bu rebahannya sambil Scroll scroll HP. scroll betul sambil scrolling sambil lihat Shopee sambil buka IG gitu-gitu ya itu istilahnya tubuhnya itu rebahan tapi otaknya tidak betul-betul rebahan kan dia tetap juga gitu tetap berpikir tetap lihat-lihat segala macam tetap mencerna segala hal gitu padahal saat kita tidur yang diinginkan istirahat bukan cuma fisiknya tapi mental otaknya pun butuh gitu untuk istirahat ya gitu. Kalau semakin kita memforsir, ibaratnya ini kita lagi buka laptop gitu kan, semakin banyak kita memforsir, biasanya juga apa
segala macam itu akan semakin cepat hangnya. Ya, maka otak itu butuh tidur, butuh diistirahatkan saat kita tidur gitu ya. Jadi rebahan tapi sambil scrolling HP dan lain lain sebagainya itu sebenarnya belum termasuk self care yang sebenarnya gitu ya. Self care yang sebenarnya itu adalah tidur yang berkualitas, jauhkan dari gangguan-gangguan seperti HP gitu ya. Oke, jadi tidur ini salah satu pola pondasi penting gitu dalam membentuk kesehatan mental kita ya. Silahkan bisa dilihat di mana-mana biasanya orang yang tidurnya terganggu itu apa orang yang punya gangguan mental biasanya punya gangguan tidur juga. Entah yang dia tidak bisa tidur atau malah tidur aja bawaannya gitu ya. Orang-orang depresi itu biasanya entah sulit tidur atau tidur aja bawaannya nggak mau bangun gitu ya. Jadi ada masalah di tidur ya. Lalu yang kedua, makan. Ini juga ya, emak-emak ini biasanya makannya sudahnya sering telat, terus kadang ya nggak bergizi gitu. Maksudnya, mumpung anak tidur, makannya mie aja yang cepet gitu. Sedangkan makanan ini akan akan ngaruh sekali kepada energi kita. Saat kita makan sembarangan, misalnya makan mie gitu ya, itu memang membahagiakan kita kan, membuat happy. Tapi itu sementara, dia tidak memberikan energi yang cukup untuk kita bisa beraktivitas gitu. Sedangkan ibu ini aktivitasnya padat gitu ya. Nanti semenit di dapur, semenit di kamar mandi, semenit di mana gitu kan sudah pindah sana sini saking banyaknya gitu ya. Nah, betul sebelah kan yang bilang sebelah. Ya, makannya makannya ini gitu. Tadi memuaskan mulut kita tapi tidak memberikan energi yang cukup gitu. Jadi kita bawaannya capek aja, apa aja karena sebenarnya energinya itu kurang dari hal kecil, dari makan kita tadi gitu ya. Tadi menunda-nunda dan lain sebagainya gitu. Yang penting ya, jadi bukan yang penting makan, tapi apa yang kita makan ya. Apa yang kita makan. Saat kita makan dengan yang baik, yang bergizi, maka itu akan menjadi energi yang baik juga gitu. Ya, nanti kita lihat ya, apa hubungannya makan dengan self care tadi ya. Lalu yang terakhir adalah olahraga atau bergerak. Nah ini kita next Mbak, kita selanjutnya kita bahas lebih lanjut ya tentang self care fisik ini. Karena ini tadi saya bilang self care yang paling-paling mendasar. Jadi kalau mau memulai dari mana, mulai dari sini dulu perbaikannya gitu ya. Dari self care fisik dulu, dari dasarnya dulu gitu. Baik Mbak, bisa di next tadi beberapa penerapannya. Ya, ya, istirahat yang cukup. Tadi ya kita udah bahas ya bahwa banyak penelitian mengaitkan kualitas tidur dengan kesehatan mental. Jadi bukan seberapa banyaknya, seberapa jam banyaknya kita tidur, tapi seberapa berkualitasnya gitu. Kayak tadi ya, merasa sudah tidur, apa sudah rebahan, sudah istirahat, tapi ternyata belum benar-benar terlelap karena scrolling HP dan lain sebagainya. Ternyata belum benar-benar terlelap karena masih mikirin, terus mikirin A, mikirin B, akhirnya nggak bisa tidur gitu ya. Akhirnya otaknya juga nggak tidur, fisiknya juga tetap capek. Banyak orang yang sudah tidur tapi bangun-bangun tetap capek itu karena otaknya tidak diistirahatkan gitu. Bawaannya tuh kan ada terus gitu yang dipikirin ya. Gitu. Jadi istirahat yang cukup. Lalu ya, jangan terlalu memforsir tubuh bagi atau delegasikan tugas ke pihak lain. Maksudnya gimana? Saat kita jadi ibu tuh kan tugas banyak banget ya. Ada cucian, ada gosokan, ada nyapu, ngepel dan lain sebagainya. Tapi kita lihat dulu gitu. Kalau kita merasa kita terlalu full di situ sehingga tidak sempat untuk self care tadi ya, untuk bergerak, untuk olahraga dan lain-lain. Nah, mungkin ada hal-hal yang kita bisa bagikan atau delegasikan ke lain. Misalnya, kita bisa kok nggak apa-apa sesekali misalnya cucian itu kasihkan ke laundry, nggak apa-apa banget. Atau dalam sehari misalnya kita lagi full banget nih gitu kan nggak sempet nanti untuk self care ya udah masaknya beli aja masaknya beli makanannya beli aja gitu. Jadi ibu-ibu nggak perlu kita betul-betul menerapkan standar bahwa ibu yang baik tuh harus masak sendiri, harus nyuci sendiri, rumahnya harus rapi gitu. Tidak gitu. Kita yang paling tahu diri kita gitu ya. Nggak apa-apa, nggak usah memforsir tubuh untuk hal-hal yang sebenarnya nggak masalah kalau kita tinggalkan atau delegasikan saat itu. Misalnya, rumah nggak dipel dalam sehari, nggak apa-apa sebenarnya. Kalau memang kita saat itu lagi burn out banget, lagi capek, atau kita lagi butuh self care yang lebih, nggak apa-apa gitu. Rumah nggak akan baper kok nggak dipel sehari gitu misalnya ya. Atau kita tadi cucian, kita delegasikan ke laundry, atau kita beli makanan sudah jadi, nggak perlu masak, itu nggak apa-apa banget gitu. Jadi turunkan standarnya bahwa misalnya perempuan tuh harus semuanya ke handle dan lain sebagainya. Kita atur lagi prioritas. Kalau misalnya kita prioritasnya yang penting anak kepegang, berarti nggak usah baper. Misalnya ada pekerjaan lain yang mungkin tidak begitu tersentuh gitu. Misalnya kamar mandi nggak dikosek setiap hari, nggak apa-apa gitu. Jangan kita memforsir tubuh yang akhirnya nanti jadi kolaps semuanya. Tubuhnya kolaps,
mentalnya juga gitu ya. Jadi jangan terlalu memporsi tubuh, kita bagi-bagilah apa yang bisa didelegasikan, apa yang bisa kita lebih gampang, nggak apa-apa dilakukan gitu ya. Oke, terus yang ketiga, nih ya, ada sampai semacam peribahasa mungkin di situ ya, bukan peribahasa sih, semacam kalimat yang memang kita sering diomongin bahwa you are what you eat gitu ya. Kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi saat kita makan sesuatu itu akan menentukan kita seperti apa. Contoh kecil itu anak-anak ya paling kelihatan. Kalau anak-anak kebanyakan makan manis-manis gitu ya, sugar craving tuh biasanya jadi gimana Bu? Anak-anaknya jadi aktif sekali kan? Jadi aktif sekali, jadi banyak bergerak, jadi apa dan lain sebagainya gitu. Nah, itu juga gitu ya. Dengan ibu-ibu misalnya nggak mau makan nasi tapi dia ngemil terus, ngemilnya ya coklat, ya boba dan lain sebagainya gitu. Itu membuat kita jadi tidak kenyang dan pengennya tuh ngunyah terus gitu. Pengennya ngunyah terus, yang mana kita masukin lagi yang dikunyahnya itu tidak bergizi lagi dan akhirnya ya membentuk kita yang begini gitu ya. Kita yang tadi mungkin seblak boleh nggak Mbak? Ya boleh, sesekali tentu boleh. Tapi kalau setiap hari mungkin nyeblak, ya lihat aja. Berarti kita care nggak dengan lambung kita gitu kan. Kita care nggak dengan tubuh kita memasukkan sesuatu yang istilahnya tidak sehat tapi terus menerus. Nah, seperti itu ya. Care nggak nih gitu. Jadi perhatikan lagi tentang apa yang kita makan karena itu juga akan menentukan bagaimana kita ya. Tadi yang manis-manis dan lain sebagainya itu ya. Hati-hati. Banyak sekali ya makanya ibu-ibu juga selain banyak menggemuk mungkin setelah pernikahan tuh bukan hanya ngabisin makan anak tapi juga itu banyak ngemilnya. Karena ngerasa belum makan siang nih, ngemil aja dulu deh, ngemil aja. Padahal dengan kita ngemil, itu berarti kan kita tidak memenuhi hak makan siang tadi kan akhirnya jadi lapar terus nyemilnya tambah kalorinya akhirnya berlebih. Kalori yang berlebih jadi bagaimana? Jadi malas bergerak, jadi membuat tadi ya, jadi pengen craving terus, pengen ngunyah terus gitu. Padahal kalau kita makan sesuai porsinya yang bergizi itu biasanya cukup gitu. Ya, tidak banyak yang dimasukkan ya. Jadi you are what you eat. Oke. Lalu yang keempat lakukan olahraga ringan seperti jalan kaki, sepeda, yoga. Mbak males keluar ya di rumah sekarang sudah ada YouTube sebenarnya ya kalau kita mau bilang alasan-alasan untuk zaman sekarang untuk tidak berolahraga itu sebenarnya termasuk saya gitu ya dulu mah masih rajin pas masih hamil sekarang sudah ya gitulah padahal banyak sekali kita nggak bisa ke gym masih ada YouTube kita bisa senam di rumah gitu ya bisa jalan kaki keliling-keliling keliling gang gitu dan lain sebagainya itu padahal olahraga ringan aja kok gitu nggak harus ke gym dan lain sebagainya walaupun ke gym dan lain sebagainya itu yang banyak mengeluarkan energi itu sangat-sangat membantu ya. Jadi kalau stres itu kan hormon-hormon kortisolnya itu tinggi ya, hormonnya tuh naik gitu ya membuat kita stres. Nah, dengan kita berolahraga itu akan banyak sekali hormon-hormon baiknya yang muncul ya. Hormon endorfin gitu ya, oksitosin dan lain sebagainya itu membuat lebih happy gitu. Jadi stresnya itu akan berkurang gitu. Makanya tadi kita bilang fisik dan mental itu sangat berhubungan, itu banyak mainnya tuh di hormon-hormon itu juga gitu. Saat kita hormon-hormon yang apa? Hormon-hormon yang membuat kita bahagia itu naik, maka biasanya stres juga akan turun, sedih juga akan menurun dan lain sebagainya ya. Makanya itu baik sekali saat kita mulai mungkin merasa burnout, stres dan lain-lain, coba rutinkan olahraga. Walaupun yang ringan-ringan dulu gitu, misalnya berjalan kaki, lari, atau senam di rumah atau yoga dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang terakhir, penerapannya yang mudah gitu ya, merawat wajah dan tubuh seperti memakai skincare, pijit atau sekedar mandi yang lama saya termasuk nih ya melakukan kalau lagi stres, lagi rasanya tuh udah penat banget itu anak-anak titip dulu ke bapaknya, saya mandi yang lama dan itu betul-betul menyegarkan sekali gitu ya. Selain tubuh segar, pikiran segar, emosi turun dan lain sebagainya. Rasakan deh gitu ya. Nah, ibu-ibu ini biasanya macam-macam. Ada yang dengan pakai skincare. Itu selain meningkatkan kepercayaan diri kita, membuat kita lebih cinta diri, terus istilahnya membuat kita merasa dicintai gitu. Jadi daripada menunggu orang lain mencintai kita secara full, kenapa nggak kita aja gitu yang mencintai diri kita, merawat diri kita secara full gitu ya dengan self care tadi ya. Jadi banyak waktunya bisa dengan mandi yang lama, skincare dan lain sebagainya gitu ya, merawat tubuh dan merawat fisik tadi. Baik, itu self care yang pertama ya. Bisa kita next lagi. Nah, yang kedua
self-care secara mental. Mental ini akan sangat berhubungan sekali dengan bagaimana pikiran kita ya. Dimana kalau saya sering ngomong itu ada 3 hal yang saling berhubungan, yaitu pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Kalau pikiran kita positif, pasti akan sangat ngaruh kepada perasaan kita juga. Perasaan kita akan jauh lebih positif dan akan berpengaruh pada tingkah laku kita, gitu ya. Oke, jadi kalau self-care mental yang paling utama adalah berpikir positif setiap hari. Misal ada kejadian-kejadian tidak menyenangkan, kita coba cari apa yang bisa aku ambil positifnya dari hal ini, gitu kan? Ya, itu akan terasa beda sekali. Mungkin kalau di Islam kita selalu ngomong ambil hikmahnya gitu kan, cari hikmahnya. Karena itu sebegitu pentingnya berpikir positif karena sejatuh apapun kita, saat kita berhasil mendapatkan pikiran positif ini, maka itu akan berpengaruh sekali terhadap keseluruhannya gitu, terhadap perasaan kita dan bagaimana tingkah laku yang keluar. Ya, seperti itu. Jadi saat kita bisa mengendalikan pikiran, maka itu akan pengaruh ke semuanya. Jadi belajar untuk terus berpikir positif meski sedang berada di titik terendah dalam hidup kita gitu ya. Kayak berpikir positif dan kurangi mengkritik diri sendiri. Nah, ini biasanya semakin jadi ibu, selain istilahnya tanpa dikritik orang, sebenarnya kita kok yang paling banyak mengkritik diri sendiri, ya enggak? Kita yang kalau anak sakit sedikit aja, padahal orang tuh nggak ada ngomong, tapi kita sendiri yang merasa kok diriku nggak becus ya gitu, kok diriku lalai ya gitu. Atau mengkritik diri, kok aku jadi nggak cantik sekarang, kok aku jadi tidak sehebat yang lain, kok masakanku tidak bervariasi seperti ibu-ibu lain gitu ya, bikinin bekal untuk anak-anak gitu ya. Saat jadi ibu, orang tuh kadang nggak tahu dan nggak mengkritik, tapi diri sendiri nih kritiknya luar biasa besar. Nah, ini lagi yang kita coba manage. Saat kita berpikir positif, kurangi mengkritik diri, maka itu termasuk perawatan mental kita. Itu termasuk merawat diri kita dengan baik, gitu ya. Jadi kalau sudah mulai mengkritik diri, istighfar Bu, gitu, astagfirullah. Ya, kita tidak harus menjadi ibu yang sempurna, pasti ada kelemahannya, yang mana yang penting kita terus berusaha untuk menjadi lebih baik itu sudah oke gitu. Ya, tidak perlu menjadi yang sempurna. Oke. Lalu yang kedua self care mental itu fokus pada lingkar kendali diri. Nah, ini sering ya kita ulang-ulang. Fokus pada lingkar kendali diri, apa yang bisa aku kendalikan? Orang biasa banyak stres adalah karena banyak memikirkan hal yang di luar kendalinya. Misalnya omongan orang, harga-harga bahan pokok dipikirin, padahal itu kita di luar kendali kita gitu kan. Omongan orang, sikap orang dan lain-lain. Padahal yang bisa kita kendalikan adalah apa? Pikiran kita, perasaan kita, tingkah laku kita, pengeluaran kita. Ya, kita nggak bisa mengendalikan harga-harga di luar sana, tapi kita bisa mengendalikan uang yang keluar dari rumah kita tuh dipakai untuk apa aja, skala prioritasnya gimana gitu ya. Jadi fokuslah pada lingkar kendali diri, apa yang bisa aku kendalikan dan biarkan yang di luar itu sudah kehendaknya Allah kan. Bagaimana orang memandang kita, bagaimana cara pandang orang, bagaimana orang berperilaku pada kita itu sudah di luar kendali kita. Jadi fokus pada apa-apa yang bisa kita kendalikan aja biar kita nggak stres gitu. Ya, itu udah ranahnya Allah. Kadang kita tuh stres karena kita terlalu mikirin ranahnya Allah gitu kan. Padahal Allah nyuruh kita ikhtiar aja, usaha aja gitu kan. Mau hasilnya gimana sudah wilayah Allah gitu ya. Jadi kita serahkan aja, yang penting kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan ya. Fokus pada lingkar kendali diri. Nah, lalu yang ketiga nih, ini sebenarnya kelihatannya mudah, tapi untuk beberapa orang susah ya. Berani berkata tidak. Karena banyak sekali perempuan khususnya ya, yang menjadi people pleaser. Jadi dimintain utangan misalnya, nggak bisa bilang enggak gitu. Padahal kita juga lagi mepet. Dimintain tolong ini, oke aja. Padahal kita sendiri lagi capek banget gitu ya. Sedangkan kalau kita sudah berani berkata tidak, mungkin di awal-awal akan gelisah, kalau nggak biasa ya. Mungkin di awal-awal akan gelisah, tapi coba aja saat kita sudah melatih itu dan menjadi kebiasaan, itu akan menjadi senjata yang luar biasa. Saat kita bisa berani bilang tidak pada hal-hal yang tidak kita senangi, pada hal-hal yang di luar kemampuan kita. Jadi tidak gitu. Terserah orang mau mencap apa gitu. Nah, itu akan semakin enak kalau sudah kita latih. Di awal-awal mungkin akan merasa nggak enak nih untuk orang-orang people pleaser nih ya, akan merasa nggak enak, akan merasa aduh kok aku nanti diomongin gimana ya, nanti orang ngomong apa nggak seneng ya, aku kok bilang tidak, aku terlalu tega kah gitu.
Padahal nggak apa-apa gitu. Jangan sampai kita mengorbankan diri kita untuk menyenangkan orang lain, sedangkan diri kita di dalamnya akhirnya patah gitu kan, capek sendiri. Nah, akhirnya kalau kita capek sendiri mudah marah yang kena anak-anak sama suami lagi gitu ya, demi menyenangkan orang lain kita sendiri yang akhirnya patah gitu. Jadi belajar untuk berkata tidak. Ini hal kecil kan, tapi sebenarnya bisa masuk dalam self care gitu. Lalu yang keempat, melakukan passion dan hal-hal yang disenangi. Penting loh Bu gitu ya. Kita biasanya sudah sebagai ibu tuh kayak nggak ada lagi gitu. Apa passionku ya, apa hobiku gitu. Padahal pas masih muda, masih muda sekarang juga muda ya. Pas masih gadis tuh banyak gitu hal yang kita senangi, misalnya belajar, suka baca buku, suka mencoba resep dan lain-lain gitu ya. Oke. Baik, nanti kalau pertanyaan kita baca di belakang ya. Sekarang kita fokus di sini dulu. Nanti tapi yang mau bertanya boleh sekalian di kolom komentar ya. Kita lanjutkan dulu. Jadi ibu-ibu kalau merasa sudah hampa dan lain sebagainya kok tidak ada lagi gitu. Cari loh, hal yang disenangi itu pasti ada sebenarnya. Cobalah gitu ya. Misalnya mencoba-coba untuk berkebun ya, untuk sesuatu yang produktif gitu, berkebun atau menulis, membaca gitu ya. Kalaupun bilang hal yang disenanginya tuh Mbak nonton, ya coba kita cari nontonnya tuh yang lebih bermanfaat gitu, yang bisa membawa sesuatu yang positif gitu ke kita. Ya, karena kalau sekedar scrolling media sosial, nonton-nonton hal yang nggak jelas itu sebenarnya tidak membawa manfaat gitu untuk diri gitu ya. Jadi cari sesuatu yang memang membuat kita senang lagi gitu ya, entahlah baca tadi tuh ya, berkebun, memasak, coba-coba resep baru dan lain sebagainya. Cari passion kita ada di mana, nggak terlambat kok, sudah usia segini masih mencari nggak apa-apa gitu, karena itu salah satu tanda bahwa kita peduli pada diri kita ya. Kalau udah ketemu passionnya tuh seneng banget pasti, dan itu bisa dikejar, itu membuat diri kita merasa berharga gitu. Yang seneng belajar nih macam Mbak Biba, kejar aja terus gitu ya. Itu akan membuat kita merasa lebih berharga, membuat kita merasa lebih lebih sehat secara mental ya, karena itu passionnya tadi, kesenangannya itu sudah didapatkan. Oke. Lalu melakukan upgrade diri seperti menambah ilmu dan skill. Nah, ini ibu-ibu nih ikut webinar begini gitu kan, itu kan sebenarnya self care juga. Kita upgrade diri, menambah ilmu, menambah skill. Karena saat kita menambah ilmu, kita jadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan saat kita menghadapi masalah ini dan itu gitu. Misalnya ya, misalnya kita belajar tentang self care atau belajar tentang mengendalikan amarah, kita jadi lebih tahu. Orang yang sudah lebih tahu seperti punya peta gitu ya, penunjuk arah, tahu dia, oh udah mulai stres, aku harusnya begini nih. Oh sudah mulai sering marah-marah berarti karena ini nih gitu. Jadi saat kita upgrade diri itu akan juga sangat berpengaruh pada keseharian kita gitu, pada kehidupan kita. Ya, jadi jangan jangan takut untuk terus upgrade, jangan males untuk upgrade diri ya, belajar nambah ilmu di webinar-webinar, banyak sekarang ya webinar, Zoominar dan lain sebagainya, atau menambah skill. Tadi misalnya yang passionnya ke bisnis, ikut pelatihan bisnis, menambah relasi. Nah, itu luar biasa ya. Itu self care kita secara mental. Oke. Nah, yang terakhir nih, diet media sosial. Kenapa harus diet media sosial? Karena ini juga berpengaruh sekali gitu ya. Media sosial nih, apa yang kita baca itu akan pengaruh pada apa pikiran kita dan pengaruh pada mental kita dalam keseharian. Coba aja gitu. Sekarang nih ya, kalau kita lihat media sosial dan berita-berita itu pasti bawaannya sedih terus nggak sih jadi warga negara Indonesia? Ada aja tiap hari gitu, kayaknya rasanya berita yang dar der dor, ada aja statement-statement dari para pejabat yang bikin ngelus dada gitu. Dan itu bikin kita kepikir terus kan, nanti anak kayak gimana gedenya di negara yang seperti ini, bagaimana ekonomiku di yang seperti ini gitu. Nah, ya hal-hal itu yang bikin kita akhirnya overthinking, semrawut gitu ya. Makanya penting sekali Bu, kalau sudah merasa kok penuh kepalanya, pikiran tuh banyak overthinking dan lain-lain sebagainya, coba diet media sosial. Tutup dulu itu Facebook, Instagram tuh udah diet dulu. 3 harian lah gitu, atau seminggu bagus juga gitu. Itu akan terasa lebih tenangnya. Kalau kita merasa sudah lebih tenang, sudah tahu apa yang harus dikurangin dan lain sebagainya, itu akan lebih enak lagi saat kita sudah lebih siap berarti ya ke media sosial. Kita cari hal-hal yang memang membawa dampak positif aja gitu. Jadi nggak masalah banget saat misalnya kita pengen nge-mute apa akun berita-berita yang apa selama ini kita bikin pusing gitu ya tentang WNI, tentang negara yang begini, nggak apa-apa.
Kalau memang itu mengganggu kita, akhirnya jadi kepikiran dan lain sebagainya gitu ya, nggak apa-apa. Diet media sosial ya. Jadi biasanya bahkan bisa menjadi salah satu treatment kita ya menghadapi orang-orang yang cemas berlebih dan lain sebagainya adalah dengan diet media sosial. Itu biasanya pengaruh sekali gitu ya. Tidak membuka media sosial, walaupun awal-awalnya biasanya gelisah, yang biasanya buka setiap hari berjam-jam, tiba-tiba nggak buka, gelisah enggak? Gelisah. Seperti halnya orang yang biasa makan banyak, terus disuruh diet, gelisah kan, pengennya ngunyah aja gitu. Kita pun saat diet media sosial, gregetan pengen buka HP, pengen buka Instagram, Facebook, gitu, TikTok, dan lain sebagainya. Tapi itulah, kalau kita sudah akhirnya dapet polanya, kerasa tuh sehat secara mentalnya gitu ya, dengan diet media sosial. Baik. Karena selain kita kita adalah apa yang kita makan, kita juga apa yang kita baca gitu kan. Baca-baca berita yang negatif-negatif, baca tentang artis-artis yang nggak penting, tentang perseteruan yang sebenarnya kita nggak perlu mikir jadi mikir gitu kan, dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita kadang penuh gitu ya, penuh di kepalanya. Padahal itu hal-hal yang tidak krusial untuk kita pikirkan gitu ya. Baik, bisa selanjutnya Mbak. Kita lanjut dulu ya, nanti kita tanya jawab di akhir. Tapi kalau yang mau bertanya silahkan di kolom komentar boleh. Siapa tahu takut lupa ya. Baik, yang ketiga adalah self-care secara emosional. Nah, tentu ini terus berlatih ya dengan manajemen emosi. Manajemen emosi itu misalnya ya tadi memperhatikan kapan saat-saat kita sering marah, sering lost control. Oh, ternyata saat-saat di malam hari atau siang hari. Itu berarti apa? Makannya telat sama tidurnya kurang mungkin gitu kan. Kita jadi bisa perbaikin tuh self care-nya nanti di bagian oh berarti aku tadi di bagian tidurnya dan lain sebagainya. Jadi kita tahu gitu emosi ini kapan datangnya, penyebabnya apa, dan gimana kita menanggulanginya, gitu kan ya. Nah, lalu yang kedua, rutin melakukan self healing, untuk mengeluarkan sampah emosi. Karena setiap hari pasti ada aja kan sampah emosi itu. Ibarat kita bawa sampah terus-menerus tanpa kita keluarkan, maka apa jadinya, Mbak? Bu? Bau. Ya, bau. Yang mana baunya itu istilahnya akan menyebar ke orang lain. Sampah emosinya dalam kita nih. Tapi akhirnya menyebar baunya ke orang lain dengan gimana? Dengan kemarahan kita. Padahal cuma hal kecil, tapi kita mudah marah. Itu kan dari sampah emosi yang numpuk. Nah, baunya keluar dari kemarahan-kemarahan yang tidak tidak seharusnya gitu. Dari kemarahan-kemarahan yang tidak seharusnya, dari cemberutnya kita gitu kan. Akhirnya yang kena bau-bau sampah emosinya adalah orang-orang terdekat kita juga gitu ya. Baik itu suami, anak, orang tua gitu kan. Jadi rutinlah melakukan self healing gitu. Nah, apa aja self healing banyak ya. Itu bisa jadi satu bahasan sendiri. Tapi ini beberapa di antaranya self healing ini ya yang ada di bawahnya ini ya. Yang paling gampang Bu, curhat cerita. Paling gampangnya sebenarnya ya. Cerita aja. Biasanya dengan cerita, kadang belum menemukan solusi pun kita sudah terangkat bebannya setengah gitu kan. Dengan bercerita. Gak punya teman cerita, udah suaminya gak peka, bisa dengan menulis ya, ceritakan di tulisan. Ibarat dulu kita punya diary. Jadi kalau nggak ada orang untuk bercerita, nggak ada tempat yang kita rasa aman untuk bercerita, kita bisa nulis. Nulis mager, Mbak. Kayak gitu ya, aku nggak pinter nulis, dah apa nulis mager. Oke, jadi maunya apa? Boleh kok kita misalnya cerita, tapi cerita sendiri kita voice note aja gitu. Kita rekam aja dengan rekaman kita sendiri sampai puas keluarkan semua. Habis itu dihapus, entah dibuang kayak apa terserah. Ya, banyak cara gitu loh untuk mengeluarkan sampai emosi tadi ya. Curhat, nggak ketemu orang bisa dengan nulis, nggak bisa nulis kita bisa ngerekam suara kita, masih nggak bisa juga. Ini sebenarnya ya yang kita selalu bilang, walaupun tidak ada telinga untuk mendengar, selalu ada lantai untuk bersujud, gitu kan? Selalu ada Allah yang bisa mendengarkan kita. Dengan berdoa gitu, curhatkan semua sama Allah. Itu sudah self healing loh, mengeluarkan sampah emosi, ya. Oke. Jadi keluarkan dengan curhat, cerita dan lain-lain tadi ya. Terus relaksasi pernafasan ya. Kalau sudah merasa burn out, merasa cepat marah-marah, nah relaksasi pernafasannya dirutinkan lagi. Ingat ya tentang pernafasan dalam, tarik nafas yang dalam, lalu ditahan pelan-pelan, lalu dihembuskan lewat mulut perlahan-lahan. Gitu. Ya, karena tadi kita bilang semua ini berhubungan ya fisik dan mental. Saat kita
nafasnya itu kita berusaha untuk atur, untuk menjadi tenang, maka peredaran darah juga tenang, otot-otot tenang, biasanya itu akan menurunkan emosi kita, baik emosi marah, emosi sedih, dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya kalau mau dibilang toolkit, toolkit apa kesehatan mental, toolkit kita untuk untuk tenang lagi, relaksasi pernafasan ini salah satu toolkit paling utamanya gitu ya. Dimana kita bisa sadar nafas, bisa menenangkan diri kembali dengan tarik nafas pelan, misalnya dengan 4 ketukan, terus ditahan, ya, bisa 4 sampai 5 ketukan lagi, lalu dikeluarkan perlahan lewat mulut, dan itu lakukan terus-menerus, gitu ya, mungkin 5 menit, kita merasa lebih tenang, nggak apa-apa, mau lebih ditambahkan, nggak apa-apa, gitu ya. Jadi ini salah satu yang harus kita, salah satu kemampuan yang kita latih terus gitu ya, relaksasi pernafasan ini. Oke. Lalu menulis tadi sudah ya, menulis entah itu jurnal syukur, jurnal pemaafan, itu pun akan sangat membantu kita dalam mengendalikan emosi kita. Ya, lalu yang terakhir berlatih mindfulness. Kalau sekarang mindfulness macam-macam. Ada yang dengan meditasi, yoga, dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah kita hadir di sini saat ini gitu. Melakukan sesuatu itu dengan sadar, dinikmati. Yang mana kalau di Islam itu mindfulness itu mungkin dekat ke khusyuk dalam sholat gitu. Menikmati setiap bacaannya, menikmati setiap gerakannya gitu ya. Kita pun melakukan hari minimal gitu ya. Misalnya di dalam sehari 15 menit lah lakukan dengan mindful gitu. Bermain dengan anak tanpa pegang HP, tanpa disambi-sambi dengan kerjaan lain gitu. Itu akan terasa lebih menyenangkan. Oke? Itu tadi self care emosional. Terus kita lanjut lagi ke yang keempat adalah self care secara sosial. Nih ya, pentingnya kita menemukan orang yang mau saling mendengarkan dan memahami diri. Ya, entah suami atau kita punya teman dekat, sahabat gitu ya. Karena perempuan ini cara untuk menyelesaikan masalahnya itu sebenarnya cenderung dengan bercerita ya. Karena kita sendiri punya jatah ngomong tuh banyak gitu kan dibanding laki-laki. Ya, beda dengan laki-laki itu biasanya lebih banyak yang mereka tuh kalau punya masalah berdiam diri, merenung. Nah, itu biasanya dapat. Kalau perempuan biasanya itu akan jauh lebih melegakan, lebih menenangkan itu adalah dengan bercerita gitu ya, perempuan itu. Jadi biasanya kita butuh orang gitu untuk mendengarkan dan memahami diri. Nah, lalu itu pun termasuk self care kalau kita punya komunitas yang baik dan bisa mensupport. Misalnya tadi ya di ibu profesional, rasakan kita bedanya kalau kita misalnya berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan kita, semangatnya tuh muncul lagi gitu. Dulu yang merasa nggak berharga, terus ngelihat yang lain, oh ada kok yang sama kayak aku, tapi dia bisa berdaya gitu. Maka timbul lagi semangatnya gitu ya. Jadi self care sosial salah satu tanda kita bisa merawat diri secara sosial adalah dengan bisa menemukan komunitas yang baik dan support pada perkembangan kita ya. Nah, yang ketiga, menjaga boundaries. Maksudnya, nggak apa-apa kok kita nggak punya banyak teman, maksudnya teman dekat gitu ya. Jagalah maksudnya eh, diri kita hanya pada orang-orang terdekat yang memang punya pengaruh positif ke diri kita aja. Misalnya kita punya saudara dekat, tapi menurut kita itu membawa banyak dampak negatif gitu ya. Ini ya, kayak tadi dibilang lingkungan toksik, nggak apa-apa kok kita menetapkan boundaries tadi. Kita tidak memutuskan silaturahmi, tapi tidak juga secara banyak gitu. Istilahnya silaturahmi tetap, tapi nggak usah dekat juga nggak apa-apa gitu. Orang yang punya boundaries itu jauh lebih sehat mentalnya. Dia tahu gitu kepada siapa harus mendekat, kepada siapa harus jaga jarak gitu ya. Jadi menetapkan boundaries yang apa? Yang sehat. Itu akan menyehatkan mental kita. Hindari lingkungan toksik, tadi sudah ya. Lalu nih melakukan kegiatan amal dan lain-lain itu juga akan ya akan membuat kita merasa lebih bahagia kan saat kita misalnya ikut menyumbang kemana, ikut ke panti asuhan, ikut relawan ini, relawan itu biasanya akan menaikkan gitu merasa berharga di dalam diri kita, terus membuat kita lebih bersyukur dan lain sebagainya gitu ya, self care sosial tadi. Baik, yang kelima bisa di next lagi Mbak, self care secara spiritual. Sudah di next belum? Ya. Nah, ini ya. Kayaknya ini yang terakhir nih. Self care secara
spiritual. Kalau tadi kita secara sosial itu adalah hablum minannas, yang ini adalah hablum minallah gitu ya. Menguatkan koneksi kita dengan Tuhan, dengan Allah gitu. Yang mana sering ya kita mendengar ayatnya gitu, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Nah mungkin selama ini nggak tenang, sering gerasak gerusuk, kita lihat lagi nih kualitas ibadah kita dengan Allah gimana. Sholatnya di awal waktu nggak? Sholatnya buru-buru nggak? Gitu. Baca Qurannya rutin nggak gitu kan? Ya, mana biasanya jadi ibu itu kita tidak menikmati sholat kita, buru-buru, kadang bisa di akhir waktu dengan alasan apa? Merawat anak dulu, merawat rumah dan lain sebagainya. Padahal ya itu, kalau koneksi kita dengan Allah sendiri itu tidak kuat, maka ya begitulah gitu. Kita mau tenang bagaimana? Sedangkan Allah sendiri bilang kalau mau tenang, ya dengan mengingat Allah gitu. Lihat lagi kualitas ibadah kita tadi gimana. Terus tadi ya perbanyak doa, curhat sama Allah yang mana istilahnya itu yang nggak akan pernah ter terbuka aib kita, tidak pernah terbuka rahasia kita tuh yang kalau curhat sama Allah, dan Allah nanti yang akan tunjukkan sendiri jalannya yang kita sendiri kadang nggak tahu gitu. Ternyata ada pintu itu sebagai solusi. Nanti Allah sendiri yang akan kasih gitu ya jalan keluarnya. Lalu bersyukur, di mana syukur ini sampai ada terapinya sendiri ya, terapi kebersyukuran di mana itu sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan mental kita. Di mana orang-orang yang setiap harinya rutin melakukan syukur, bahkan dalam kondisi terburuk pun selalu mencari apa yang bisa aku syukuri gitu ya. Dari peristiwa ini apa yang bisa aku ambil hikmahnya. Orang-orang yang seperti itu tuh akan cenderung lebih puas terhadap hidupnya, lebih bahagia, lebih sehat mentalnya gitu ya. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur setiap hari. Nah, yang lalu menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena dengan majelis ilmu itulah yang biasanya akan membawa kita kembali untuk mendekat pada Allah gitu ya. Untuk membuat kita kembali mengingat, untuk tahu-tahu bagaimana cara-cara kita yang benar untuk mendekat sama Allah gitu ya. Menghadiri majelis-majelis ilmu. Oke, bisa di next Mbak ya. Nah, ini ya ada teori dari Dr. Daniel Siger ya, di Mind Platter. Jadi, ini biasanya daily map untuk ada 7 hal gitu. Untuk aktivitas mental kita yang sangat-sangat dibutuhkan. Ya, jadi yang pertama sleep time. Jelas ya, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa tidur itu sangat berpengaruh pada mental kita, pada kesehatan mental, kesehatan fisik pun berpengaruh. Jadi jangan remehkan tidur yang berkualitas. Lalu yang kedua fokus time, yaitu aktualisasi diri pada goal tertentu. Kita itu kalau tidak punya goal, tidak punya tujuan tertentu, biasanya hidupnya tuh monoton. Jadi kayak nggak ada semangat gitu, nggak ada motivasi, nggak ada daya juang. Tapi kalau kita punya sesuatu gitu, yang ingin kita kejar, yang ingin kita capai, itu biasanya akan membuat kita lebih bersemangat dalam menjalani hidup ya kan. Jadi fokus time, aktualisasi. Biasanya itu banyaknya dengan bekerja gitu ya, fokus time, aktualisasi diri. Lalu yang ketiga ada play time ya, doing something with fun, being kreatif gitu. Ya tadi ya, eh, melakukan sesuatu yang menyenangkan, hobi-hobi kita gitu kan, di playtime dan lain sebagainya itu ya. Yang keempat downtime, saat relax dan refresh. Relax dan refresh tuh yaitu jadi betul-betul tidak tidak nyambil. Ya kita bilang oh aku mau merilekskan tubuh tapi sambil scrolling itu sebenarnya kan nggak bener-bener relax gitu. Tapi misalnya kita bisa relax dan refresh itu misalnya kita datang ya apa kita ke alam, nginjak rumput gitu kan, membuat kita apa namanya terstimulasi lagi gitu. Itu biasanya membuat kita menjadi lebih lebih tenang ya, lebih sehat mentalnya gitu dibanding kita tiduran sambil scrolling HP gitu. Jadi relax, refresh. Misalnya duduk sambil tidak main HP loh ya, duduk sambil nyeruput kopi gitu, merasakan nikmatnya kopi. Nah, itu akan biasanya relax dan refresh dibanding tadi sambil mikir macam-macam. Jadi betul-betul relax ya, tidak mikirin hal-hal yang berat-berat. Lalu yang kelima time in, refleksi dalam diri. Itu bisa dengan sadar nafas, bisa dengan muhasabah gitu ya, time in evaluasi gitu ya. Nah, yang keenam physical time yaitu olahraga nih ya. Olahraga itu meningkatkan hormon endorfin. Lakukan itu dengan kesadaran. Karena banyak ibu-ibu yang bilang kan kita sudah bergerak nih ya, nyapu-nyapu dan lain sebagainya, bisa nggak sih dihitung gitu. Nah, kalau saya sering mendengar dari dokter-dokter itu sebenarnya tidak bisa dihitung gitu. Karena pertama juga niatnya itu bukan olahraga dan aktivitasnya pun berbeda gitu ya. Yang mana kalau kita olahraga itu kan ritmenya jelas.
Tadi misalnya jalan-jalan, apa lari-lari, jalan-jalan, atau olahraga, senam dan lain sebagainya, ritmenya jelas. Sedangkan kita nyapu, ngepel itu kan ritmenya tidak jelas juga gitu kan. Dan biasanya kita tidak melakukannya dengan kesadaran penuh untuk olahraga, tapi ya memang cuma sekedar aktivitas harian gitu. Jadi physical time selain nyapu-nyapu apa itu juga penting gitu ya, olahraga ringan gitu. Nah, yang ketiga connecting time, yaitu tadi dengan bersosial dan dengan beribadah ya, hablum minallah dan hablum minannas. Ya, karena kalau yang tentang terkoneksi dengan diri sendiri itu ada di time in ya. Kita biasanya journaling dan lain sebagainya itu di time in. Nah, jadi kalau 7 hal ini kita rutin lakukan setiap hari itu akan sangat-sangat membantu kita dalam eh, apa namanya? Dalam menata menata jiwa kita, menata pikiran kita, membuat kita semua istilahnya lebih terarah gitu ya dengan 7 hal ini. Membuat lebih sehat tentunya. Jadi kalau mau dibilang self care, 7 hal ini bisa masuk gitu ya ke dalam tadi, ke dalam self care tadi ya, self time, focus time gitu. Jadi ada hal-hal yang kita tadi sudah jelaskan masuk ke dalam 7 hal ini ya. Jadi kita next lagi Mbak. Kayaknya tinggal sedikit lagi ya. Nah, ini strategi melakukan self-care meski waktunya terbatas. Nah, ini yang pertama adalah make time, ya. Don't just find time. Gimana maksudnya, Mbak? Biasanya orang-orang mau melakukan self-care ini adalah tunggu waktu lowongnya lah, gitu. Kapan ada waktunya lah, gitu. Padahal kalau kita memang betul-betul mau melakukan sesuatu dengan niat itu make time. Maksudnya buatlah waktu khusus untuk itu, gitu. Jangan kita kapan ada waktunya, tapi buatlah waktu khusus gitu dan jadikan rutinitas. Misalnya, misalnya self care kita lakukan dengan apa? Journaling. Journaling ini jangan cuman nantilah kalau ada waktu kapan anak tidur aku journaling. Jangan gitu, tapi selalu kalau malam semua sudah selesai, aku harus journaling dulu sebelum aku tidur. Jadi itu dijadikan rutinitas. Kita make time gitu, tidak hanya sekedar find time kapan kosongnya. Karena kalau kita cuma find time, kita itu waktunya nggak jelas, itu tidak akan jadi rutinitas dan akhirnya nggak konsisten kita lakukan. Lupa aja gitu ya nggak? Jadi dari awal kita tentukan dulu waktunya gitu. Misalnya aku yang ingin kulatihkan self care nih misalnya hal dasar harus makan. Maka makan harus 3 kali. Kapan aja waktunya di jam berapa? Harus makan apa aja gitu. Misalnya harus makan nasi. Kalaupun nggak nasi misalnya harus makan apa? Harus makan protein gitu kan. Tapi waktunya jelas. Jadi kita make time gitu. Jangan cuman find time. Karena kadang bilang nggak ada waktu ya. Karena kita tidak menyempatkan untuk itu gitu. Kadang bukan nggak ada waktu, tapi itu tidak menjadi prioritas kita, jadi waktunya nggak ada. Ya, jadi kita prioritaskan dulu, make time untuk itu, dan dijadikan rutinitas, sehingga itu akan menjadi kebiasaan. Oke? Ya, jadi make time dulu, tentukan waktunya. Yang kedua, lakukan dari hal yang paling dasar dan sederhana. Tadi saya bilang, mulainya dari mana kalau belum pernah self-care? Mulai dari dasar dulu, yaitu tadi, self-care fisik, self-care tubuh. Karena kalau kita tidak merawat tubuh dengan baik, bagaimana kita mau merawat mental kita gitu. Sedangkan tubuhnya aja masih kacau gitu. Jadi pertama misalnya tidurnya dulu. Dari self care tidur dulu. Aku harus tidur jam segini, aku harus letakkan HP jam segini, lalu tidur tanpa pegang HP, jauhkan dari HP misalnya ya, biar berkualitas dan lain sebagainya. Perbaiki tidur dulu misalnya. Jadi hal yang paling dasar dulu ya, gak usah yang susah-susah tadi. Aku harus journaling, aku harus meditasi, aku harus ini. Mulai dulu kalau memang belum pernah ya, mulai dulu dari hal yang paling kecil seperti perbaiki pola tidur, pola makan dan pergerakan tadi ya, bergerak. Oke? Ya, lakukan dari hal paling dasar, sederhana dan biasanya bisa dari hal yang paling kita senangi dulu. Misalnya ada yang sebenarnya senang dengan berkebun. Ayo mulailah dengan berkebun. Berarti aku harus mulai berkebun misalnya jam 10 gitu di make time-nya gitu, di make time. Lakukan hal-hal yang kita senangi dulu. Jadi melakukannya itu nggak berat gitu kan. Ya, jadi dari yang sederhana, yang dasar sama yang paling kita senangi terlebih dahulu. Lalu ditingkatkan awareness-nya. Aku maunya apa ya? Yang dibutuhkan apa ya? Gitu. Misalnya ibu-ibu yang sering overthinking. Pikiran tuh penuh banget sampai mau tidur aja susah. Berarti apa? Apa yang kubutuhkan? Oh, berarti aku butuh menuangkan pikiran yang penuh ini. Karena pikiran yang penuh itu nggak akan selesai kalau cuma kita pikirin aja. Berarti kita harus dituangkan. Bagaimana menuangkannya?
oh aku bisa dengan cerita nih, dengan cerita tuh nanti dengan curhat ke orang aku bisa sedikit demi sedikit tahu apa yang kupikirkan tadi kan yang dengan segitu penuhnya bisa dengan curhat. Berarti kita self care-nya dengan curhat dengan suami misalnya sebelum tidur harus ngobrol misalnya. Atau nggak bisa ngobrol, aku pikiran yang overthinking tadi sampai nggak bisa istirahat itu aku akan tuangkan dengan menulis, dengan journaling sebelum tidur itu wajib gitu ya, wajib dilakukan karena tadi kita bilang make time ya, kita rutinkan gitu nulis coba aja gitu, mungkin sehari 2 hari 3 hari masih berat tapi saat itu sudah rutin dilakukan terasa sekali pasti bedanya ya. Sesuatu yang tadi penuh di otak yang overthinking itu kita uraikan pelan-pelan entah lewat cerita entah lewat tulisan, nah itu ya, jadi ditingkatkan lagi awareness-nya, masalahnya apa yang dimau apa, nah yang dibutuhkan itu apa saat ini gitu ya. Nah, lalu yang keempat, lihat lagi prioritas waktu. Nah, kurangi aktivitas yang menyenangkan tapi nggak menyehatkan. Contohnya, scrolling media sosial terlalu lama. Seneng kan, Bun? Seneng dong. Nonton-nonton drakor. Seneng dong. Itu ngebuat kita happy, Mbak. Masa harus dikurangin? Yes, itu happy. Tapi menyehatkan tidak. Kita dengan seringnya nonton drakor, drakor itu dan lain sebagainya, akhirnya waktu tidurnya berkurang. Sehat tidak gitu kan? Secara fisiknya tidak sehat, secara mental tidak sehat, tapi itu memang membuat kita kayak menyenangkan aja tapi tidak menyehatkan. Nah, kita kurang-kurangilah aktivitas gitu agar itu bisa kita isi dengan hal yang lebih bermanfaat yaitu self care tadi gitu ya. Ya, jadi kayak scrolling media sosial terlalu lama, mager dan rebahan berlebihan gitu. Misalnya di waktu libur gitu kan sebenarnya mungkin bisa gitu kan refresh keluar menghirup udara segar, tapi karena kita mager, rebahan berlebihan gitu. Menyenangkan tapi tidak menyehatkan gitu. Coba misalnya libur pagi-pagi jalan sama keluarga jalan kaki bareng-bareng gitu ya, sekeluarga keliling kompleks gitu kan. Itu sebenarnya jauh lebih menyehatkan ya. Jadi kalau merasa tadi nggak ada waktu kita lihat nih gitu ya di dalam satu hari 24 jam tuh pasti ada aktivitas yang sebenarnya menyenangkan tapi tidak menyehatkan. Itu yang kita kurang-kurangi dulu lah. Kita isi dengan self care yang lebih bermanfaat gitu. Lalu self care itu praktek gitu ya. Jadi harus banyak dilatih ya, dan tuliskan tiap progresnya. Mengapa dituliskan? Akan lebih baik kalau dituliskan. Karena kalau tidak kita tuliskan, kita biasanya nggak tahu progres kita. Kita merasa, kok aku segini-gini aja sih gitu. Kok aku merasa kemarin itu overthinking, sekarang juga masih aja sih. Padahal kalau kita tuliskan, misalnya kita kemarin overthinkingnya tuh banyak banget, sekarang tuh mungkin masih ada yang dipikirin, tapi nggak sebanyak kemarin. Nah, kalau kita tuliskan, kita akan tahu bahwa kita berprogres dan kita akan lebih bahagia karena kita tahu ada progres meskipun sedikit. Kalau tidak kita tuliskan, kita biasanya lupa gitu dan tidak menyadari perubahan-perubahan kecil yang terjadi dalam keseharian kita gitu. Misalnya melakukan self care nih karena udah terlalu banyak emosi terhadap anak dan suami. Udah aja. Aku sampai sekarang masih marah-marah, Mbak, gitu kan. Sekalinya saat kita telusuri lebih dalam, dulu marah-marahnya setiap hari enggak? Setiap hari. Setiap hari berapa kali? Banyak gitu. Sekarang gimana? Setiap hari enggak? Ya, setiap hari juga, tapi intensitasnya sebanyak kemarin tidak. Enggak sih. Nah, itu kan berarti sebenarnya ada progres. Tapi karena kita tidak menuliskan, biasanya kita nggak tahu. Jadi kita merasa nggak ada progres, padahal ada, walaupun sedikit. Dan itu harus diapresiasi gitu. Ya, harus diapresiasi tiap progresnya. Oke? Lalu terakhir adalah komitmen dan konsisten ya. Jadi konsisten yang dilakukan ini yang susahnya itu adalah istiqomahnya. Biasanya habis ikut webinar, habis ikut ada ilmunya itu merasa wah gitu kan, merasa ada insight, ada keinginan berubah, tahu-tahu habis itu seminggu 2 minggu anget habis itu lupa ya. Nah, ini padahal yang diuji adalah komitmen dan konsistensinya. Baik, next lagi. Kayaknya udah menuju akhir ya. Nah, ini ya, self-care adalah kebutuhan penting. Jadi ini bukan selfish ya, self-care itu tidak egois karena itu kebutuhan. Kalau yang namanya kebutuhan, kalau itu tidak tercukupi, maka biasanya akan ngaruh kemana-mana. Betul tidak? Seperti halnya kita butuh makan. Kalau itu tidak tercukupi kebutuhan itu, kita bawaannya apa? Ya lemes, nggak ada energi. Begitu juga self-care, karena dia kebutuhan. Kalau kita tidak merawat diri tadi dengan self-care ini, maka itu pasti akan ngaruh ke fisik dan mental kita. Entah tadi tubuh jadi sering sakit-sakitan, mental kita tadi ya jadi mudah emosi, kok nggak ada gairah hidup, nggak punya semangat melanjutkan hidup tuh kayak
nggak ada powernya gitu ya. Karena tadi kebutuhan, kalau kebutuhannya tidak terpenuhi ya begitu gitu kan, pasti akan ada dampaknya kepada kehidupan kita ya. Jadi dia kebutuhan, bukan selfish, bukan egois, justru ya, nih ya kita lihat. Self care itu seperti halnya kita merawat rumah kita. Rumah yang hangat, rumah yang bersih tentu dapat menjadi fondasi kuat buat menopang keluarga. Nah, self care misalnya terhadap rumah kan kita sapu, kita pel, kalau ada yang bocor itu dibenerin gitu kan. Bayangkan aja misalnya nih ya, kita tuh sebagai rumah untuk anak-anak, ada satu hal genteng bocor, tapi nggak kita beresin gitu, nggak kita pedulikan kan, care itu pedulikan merawat kan, nggak dirawat rumahnya, kotor dibiarin, nyaman nggak orang-orang yang berada di rumah itu? Nggak nyaman kan? Begitu juga dengan anak-anak, suami dan orang-orang terdekat yang inginnya kita sih paling nyaman dengan kita. Kalau kita tidak merawat diri, tadi jadi mudah marah, jadi nggak ada semangat melanjutkan hidup, kita maka juga nggak akan full gitu untuk menjadi fondasi kuat menopang keluarga. Nggak akan jadi rumah hangat yang selalu dirindukan gitu kan. Jadi ya ayo gitu kita rawat diri kita seperti halnya kita merawat rumah tadi, mana yang bolong ditutup, mana yang kotor dibersihkan, sampah-sampah dibuang gitu ya. Jadi itu seperti kita merawat rumah untuk menjadi pondasi penting dalam menopang keluarga. Oke. Yang kedua, ibu yang kosong tangkinya tidak akan maksimal dalam menebarkan cinta untuk keluarganya. Ya gimana mau nebarin cinta orang dianya sendiri kosong gitu kan? Ibaratnya gelas, gelasnya kosong, apa yang mau dibagi gitu. Jadi semua itu terasanya hambar gitu. Di rumah tuh terasa hambar, nggak ada kehangatan khasnya ibu gitu. Karena ibunya sendiri merasa lagi kosong gitu, tidak merawat. Jadi daripada kita berharap-harap tangki kita diisi oleh suami gitu ya, oleh anak misalnya, isilah sendiri gitu ya dengan self care tadi. Nah, yang ketiga ini tadi yang kita omong ya, self care is not selfish gitu. Justru kita bisa zolim loh kalau kita tidak memenuhi hak diri sendiri untuk dirawat. Ya, tubuh kita punya hak tidur nggak kita kasih, tubuh kita punya hak untuk makanan yang bergizi tidak kita kasih, tubuh kita punya hak untuk dibuang sampah emosinya tidak kita kasih. Nah, maka kita zolim pada diri sendiri ya, karena kita tidak memenuhi hak tubuh kita untuk dirawat ya. Jadi itu nggak selfish sama sekali, malah justru harus gitu ya. Nah, yang keempat adalah merawat diri adalah salah satu bentuk syukur kita secara perbuatan terhadap segala karunia Allah. Karena syukur itu ada yang dalam bentuk ucapan, ada yang dalam bentuk perbuatan gitu kan. Yang salah satunya dalam perbuatan adalah dengan merawat diri ini tadi. Kita bersyukur diberikan tubuh yang baik, diberikan tubuh yang bagus, yang sempurna, dirawat lah gitu ya. Dirawat fisiknya, dirawat mentalnya. Ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban kita, bentuk syukur kita gitu ya. Jangan sampai kita kufur nikmat terhadap apa yang telah Allah berikan pada kita gitu. Baik, ini kayaknya terakhir setelah ini. Ya, ya, merawat diri atau self care tadi bukan berarti kita egois, bukan berarti kekanak-kanakan mau merawat diri sendiri, tidak ya. Tapi itu ibarat kita menjeda sejenak, ngumpulin lagi kekuatan untuk kemudian kembali dengan energi yang jauh lebih positif kepada orang-orang yang kita cintai. Jadi self care is important gitu ya. Itu malah kekuatan kita. Saat kita tahu kita merawat diri yang baik itu gimana, kita juga sebenarnya sedang merawat keluarga kita dengan baik gitu. Baik, kayaknya sudah selesai ya. Nah, baik. Itu tadi ya, ada pertanyaan, yuk diskusi tadi. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Indah ya. Oke, Cepat. Teh. Masya Allah. Terima kasih banyak ilmunya. Benar-benar banyak banget insight-nya ya. Dan tersentil juga beberapa. Wah, ternyata masih banyak PR-nya. Baik, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh menuliskan di kolom chat atau mungkin ada yang mau raise hand. Dicek dulu ya di kolom chat. Sudah ada pertanyaan nih Teh dari Mbak Iya. Faiza. Kalau salah satu hal yang meracuni diri adalah dibandingkan dengan perempuan lain, gimana ya? Ada teman yang suaminya poligami, gimana Teh? Ya, baik. Langsung dijawab aja Teh ya, Ya, biar ingat. Kalau salah satu hal yang meracuni diri adalah dibandingkan dengan perempuan lain.
Nah, kita balik lagi nih. Berarti yang membandingkan ini siapa? Bukan kita kan? Orang lain kan? Dibandingkan dengan perempuan lain. Berarti mungkin suami ya, suaminya membandingkan istri yang satu dengan istri yang kedua. Misalnya. Nah, itu berarti kita fokus lagi nih pada tadi ya, yang mental tadi ya, self care mental. Fokus pada lingkar kendali diri. Sedangkan membandingkan antara dirinya dengan istri yang lain itu adalah sesuatu yang di dalam kendali kita tidak. Dalam kendali kita tidak, Teh. Tidak ya. Karena itu yang melakukan suami. Betul tidak? Yang melakukan suami, membandingkan. Sakit enggak? Sakit. Tapi kita fokus lagi, kita balik lagi ke lingkar kendali diri tadi, bahwa aku tidak akan pernah bisa mengontrol apa yang diomongkan, dipikirkan oleh suamiku. Ya kan? Maka terserahlah dia ngomong apa. Yang perlu aku fokus dan perbaiki adalah bagaimana aku meresponnya, bagaimana pikiran dan perasaanku terhadap itu. Gitu. Jadi kita jangan fokus pada suami yang membandingkannya, tapi bagaimana pikiran kita saat suami membandingkan tadi. Sakit nggak? Sakit, nggak apa-apa. Tadi saya bilang, jujur aja dulu pada perasaan. Misalnya sakit, oke, bagaimana biar nggak sakit lagi gitu kan? Fokus aja pada apa yang bisa kita lakukan. Fokus pada tetap berbakti. Fokus pada apa yang bisa kita perbaiki. Mungkin ada yang memang kurang dari diri kita bisa kita perbaiki. Kita fokus pada perbaikannya. Jadi jangan fokus pada pembandingannya. Dan jangan kita fokus pada perasaan yang mungkin tadi terbawa-bawa, jadinya bawaannya nggak enak dan lain sebagainya gitu. Itu yang tadi saya bilang fokus pada lingkar kendali diri. Biar kata dalam tanda kutip ya, dunia itu berkata jelek pada kita. Tapi kalau kita bisa berpikir positif, bilang biarin aja orang mau ngomong apa, yang penting aku berbakti dengan sebaik-baik yang aku bisa. Aku fokus pada kebahagiaanku gitu kan, dan anak-anak misalnya, itu biasanya akan lebih lega gitu. Jadi jangan fokus pada ini orang ada apa-apa yang tidak bisa kita kendalikan, termasuk tadi ya hatinya suami kan termasuk yang tidak bisa kita kendalikan kan, hati dan pikiran suami. Tapi kita cuma bisa fokus pada respon kita. Oh ya nggak apa-apa gitu. Dan memang itu nggak bisa dilakukan sekali dua kali. Tadi saya bilang ya itu latihan terus. Karena lingkar kendali pun itu dilatihkan terus gitu. Fokus pada respon kita gitu. Apakah dengan itu kita langsung bad mood dan akhirnya nanti ngaruh ke anak-anak, kan yang rugi kita dan anak-anak ya. Jadi fokus aja, terserah mau ngomong apa, yang penting fokus pada apa yang bisa membuat aku bahagia, aku berbakti, Allah nanti akan lihat sendiri gitu kan. Jadi gitu, kita fokus pada lingkar kendali kita, pikiran kita, perasaan kita, sedangkan apa yang dikatakan suami, apa yang dikatakan orang lain, peduli amat gitu yang bahasa kita ya, bodoh amat. Yang penting apa yang bisa aku ikhtiarkan, aku lakukan gitu. Gitu ya. Bahkan Ya. untuk sekedar bodoh amat ini aja bisa jadi salah satu buku sendiri ya, seni untuk bersikap Iya. bodoh amat kah? Itu bisa satu Ini buku sendiri bodo karena amat. memang harus dilatihkan sekali. Ya, tapi intinya sebenarnya itu fokus pada lingkar kendali diri, bahwa terserah orang membandingkan seperti apa. Nah, tapi kalau sudah diri kita sendiri yang membandingkan, nah itu berarti ada something wrong kan? Kita yang harus memperbaiki lagi nih pikiran-pikiran kita dan lain sebagainya ya. Tapi kalau cuma suaminya ya sudah gitu. Tapi kalau kita bisa ngomong, bisa asertif, sebenarnya salah satu ininya kan dengan asertif ya, komunikasi asertif. Mas saya sih nggak suka dibandingkan gitu kan? Bisa itu ngomong asertif, saya tidak suka dibandingkan karena ini berbeda orang gitu. Itu kalau mencari solusi yang istilahnya konkretnya. Ya, bisa dengan asertif mengatakan seperti itu, tapi ya itu, biasanya perempuan kadang suka tidak berani. Tapi balik lagi Mbak, fokus pada lingkar kendali diri, bahwa terserah orang mau ngomong apa, kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita menjadi lebih positif dan fokus pada kebahagiaan kita, biasanya lama-lama itu tidak akan ngaruh lagi gitu ya, dengan apa kata-kata orang. Ya, fokus pada yang bisa kita kendalikan ya Teh ya. Tapi memang itu Mm-mm. butuh proses. Butuh proses, dilatihkan terus. Nggak apa-apa jadi sesekali masih nangis, masih kecewa, nggak apa-apa. Tapi yang penting kecewanya setelah itu jangan didiamkan. Tapi kita kelola lagi biar menjadi lebih positif. Tadi ya, misal dengan journaling, mencari hal apa yang bisa membuat bahagia lagi, hal apa yang bisa membuat kita merasa lebih berharga lagi gitu kan? Ya. Pasti banyak. Mm-mm. Oke, berikutnya ada yang mau raise hand mungkin? Bunda-bunda, teman-teman. Ini ada dari Mbak Bibah.
Oh, Mm-mm. panjang. Mbak Biba mau open mic aja, Mbak Biba? Dibacain dulu aja Teh. Tadi mau Oke. lanjut terbatas ketiknya. Oh, oke, aku bacain dulu ya. Teh Sofi tanya, pernyataan barusan menarik sekali soal pada senang scroll medsos ataupun nonton film drama. Jadi kepikiran nih, kalau nggak salah ingat, scroll maupun nonton itu kan menimbulkan kesenangan sesaat ya. Terus Mm-mm. tanpa disadari jadi adiktif gitu. Dosis pengennya tuh nambah dan nambah. Yang awalnya ngira nonton sebentar doang, berubah jadi sebentar lagi deh nanggung, hingga akhirnya jadi nanti aja deh nggak usah sekalian. Akhirnya terjebak ke procrastination dan mengalami kesenjangan diri. Anggap aja kasusnya gitu ya Teh. Kalau udah di fase ini kan biasanya buat balik lagi ke fase awal yang no scroll dan no nonton alias putus dari fase adiktif itu susah susah ya. Mm-mm. Atau Betul. godaan dorongan untuk melakukan kebiasaan buruk itu begitu besar. Yang bisa dilakukan apa ya tes, tahu saya perlu motivasi internal, kesadaran diri yang besar, komitmen berubah dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau itu nggak bisa diupayakan, adakah solusi lain yang bisa dicoba? Silakan Ya, teh. Masya Allah, Atau mau mana lanjut Mbak nih? Mau Mbak Biba mau lanjut jelasin lagi. Enggak, itu ini dulu. Soalnya tuh aku udah punya jawaban. Dan kalau ada yang suka curhat tuh, tak kasihnya itu ya itu. Cuman tuh ternyata untuk menimbulkan kesadaran diri pada orang itu susah. Harus dari orangnya sendiri. Mau kita tepuin bertahun-tahun itu juga nggak bisa gitu kan. Nah, iya, kayaknya dari Teh Sofi gimana nih? Soalnya kalau baik. kemarin itu saya udah menerapkan lingkar kendali diri, terus Mm-mm. yang ngefek itu karena fokus ke lingkar kendali diri, saya Mm-mm. mengembangkan lingkar pengaruh. Nah, cuman Mm. kalau ini kasusnya untuk orang lain, berarti kan dia butuh support system tuh. Nah, saya Mm-mm. pengennya tuh jawabannya tuh lebih ke apa sih yang bisa diupayakan oleh orang yang mengalami itu kalau misal nggak ada support system atau nggak ada komunitas tertentu. Nah, gimana dia bisa memotivasi dirinya bisa sadar lagi gitu, Teh? Baik. Ya, kita ngomong dari apa? Dari pertanyaan Mbak Bibah dan ini betul sekali ya, kayak tadi scrolling media sosial, nonton ya, cuma sebentar aja jadi sebentar lagi nanggung itu betul banget. Hmm. Itu adiktif betul banget. Seperti halnya mungkin laki-laki itu adiktif ke game, perempuan-perempuan ini saya lihat banyak sekali sekarang adiktifnya ya ke nonton. Karena sekarang Hmm. mudah sekali kita akses ya. Nonton nggak perlu ke TV, nggak perlu nunggu yang bagus, tapi banyak sekali muncul gitu kan ya, dan itu memang bisa menjadi adiksi dan akhirnya kita terlena berjam-jam gitu. Betul sekali. Dan kalau sudah menjadi adiksi, memang akan menjadi sesuatu yang akan sulit dirubah dan butuh effort yang jauh-jauh lebih sulit. Kalau sudah sampai tahap adiksi, yang mana kalau kita nggak buka itu sehari aja tuh gelisahnya luar biasa, ya kan? Ibaratnya kita kayak memakai ya, kayak orang pemakai narkoba nggak pakai narkoba sehari aja tuh dia kayak apa sakau ya, kayak nggak tenang gitu kan hidupnya. Nah begitu juga kita kalau nggak buka media sosial atau nggak nonton sehari itu rasanya gelisah gitu bawaannya. Nah itu berarti jangan-jangan memang sudah sampai masuk tahap adiktif. Jadi harus gimana biar putus dari fase itu? Yang pertama memang mau nggak mau Mbak ya, harus ada niat yang kuat dari dalam dirinya masing-masing. Ini kan kita adiksi, adiksi itu sudah masuk gangguan gitu sebenarnya, gangguan mental gitu ya. Adiksi itu kan sesuatu yang sebenarnya nggak baik gitu kan, mau merokok, mau apa nggak baik. Nah, kalau orangnya sendiri tidak punya keinginan dan alasan yang kuat untuk berubah, itu modal utama. Kalau dia nggak punya itu, mau berubah kayak gimana susah. Ini kita balik lagi ya. Orang misalnya adiksi merokok, mau istrinya berbuih ngomong kayak gimana pun, itu biasanya nggak berubah. Kalau suaminya sendiri tidak merasa kalau itu harus diubah, tidak punya keinginan kuat untuk berubah. Jadi memang modal paling utamanya adalah kamu harus punya alasan kuat dulu kenapa kamu harus berhenti. Kita misalnya sudah adiksi, kita harus tahu nih kenapa kita harus berhenti. Udah nggak sehat ini. Banyak waktuku terbuang. Aku akhirnya nggak fokus sama anak, mikirin terus tuh tadi akhir dramanya tuh belum selesai, kepikiran terus. Apalagi kalau ngikutin drama ongoing gitu ya, yang belum selesai itu kepikiran pasti. Mau nggak mau gitu. Harus ada alasan kuat untuk kita berubah. Nah, terus bagaimana Mbak kalau ini orang lainnya? Kita bilang carilah alasan. Tapi kita tidak pernah bisa memaksakan untuk itu Mbak. Kita bilang cari alasan karena mau bagaimanapun kesembuhan seseorang itu adalah tanggung jawab orang tersebut. Mau Mbak Bibah punya kelompok sebesar apapun, Mbak Bibah tidak pernah sebenarnya bertanggung jawab atas berubahnya orang tersebut ya. Karena
kita sebagai psikolog nih ya, ada klien datang, dia berubah atau tidak itu sebenarnya bukan tergantung hebat tidaknya psikolog, tapi mau tidak dia berubah dulu, sadar nggak dia sakit gitu kan, itu dulu. Kalau dia tidak punya keinginan untuk berubah, dia tidak merasa ini salah, maka itu nothing gitu untuk adiktif ini. Dan memang motivasi itu nomor satu, motivasi keinginan untuk berubahnya itu nomor satu. Ya, jadi itu dulu yang dikuatkan. Kenapa aku harus berhenti? Kenapa aku harus berubah? Mudorotnya apa saja untukku, gitu kan? Betul tidak? Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Perlu motivasi kesadaran diri. Tadi sudah ya komitmen sungguh-sungguh, nggak bisa diupayakan. Adakah solusi lain? Solusi lain lagi maksudnya itu sebenarnya bukan solusi lain, tapi menambahkan ya. Di mana yang tadi itu bukan bukan solusi lain, tapi itu emang wajib ya. Wajib ada itu komitmen berubah, kesadaran diri. Kalau itu salah, kemauan untuk berubah itu wajib. Nah, tapi tambahannya itu adalah kita mencari sesuatu yang kalau kita teringat itu, teringat akan hal itu, udah mulai gelisah-gelisah nih pengen nonton, ada kegiatan lainnya sebagai penggantinya gitu. Pengganti dari saat kita gelisah tadi. Misalnya ya, misalnya saat orang ngerokok nih, awal-awal ngerokok tuh pasti gelisah banget. Nah, biasanya diganti dengan makan permen. Jadi saat dia rasanya tuh gelisah, pengen ngerokok, langsung makan permen, mulutnya mulai terasa asam, makan permen. Jadi ada yang diganti, ada substitusinya. Nah, kita pun misalnya dengan tadi apa menonton, nggak bisa gitu, kok kepikiran terus. Oh, berarti substitusinya dengan kalau aku udah merasa gelisah, berarti harus langsung baca buku, misalnya harus langsung baca buku misalnya, atau aku harus menulis jurnal, harus apa. Jadi ada kegiatan yang saat kita gelisah pengen nonton itu, pengen buka HP tentang itu, ada substitusi penggantinya gitu Mbak. Ya, ada kegiatan yang menggantikan itu gitu. Seperti tadi halnya rokok itu digantikan dengan permen dulu gitu untuk menutupi kegelisahannya dulu. Nanti lama kelamaan setelah terbiasa kegelisahannya itu ditutup dengan pengganti tadi, nanti lama-lama akan terbiasa untuk meninggalkan itu gitu. Ya, kita cari substitusinya, lalu tentu ada akan jauh lebih baik kalau ada support sistemnya yang mengingatkan. Ya, kalau nggak ada support sistemnya ya minimal diri sendiri lah harus sadar-sadar dalam sehari misalnya. Nah, kita ngomong ya, kalau orang yang sudah adiksi, memang macam-macam caranya. Ada yang betul-betul langsung tutup full, nggak boleh nonton sama sekali. Ada yang mulai dengan dikurangi dulu sedikit demi sedikit. Karena kalau langsung ditutup full, biasanya bisa stres luar biasa gitu ya orang yang adiksi. Tapi kalau dia merasa sudah siap, boleh. Tapi kalau merasa belum betul-betul siap untuk menutup secara sepenuhnya, kita bikin. Misalnya sehari kita nonton, bisa kalau dihitung nggak sadar bisa 3 jam. Maka besok, dalam minggu besok, dalam seminggu, aku akan kurangi dulu jadi 2 jam. Jadi kayak tadi selain di substitusi dikurangi dulu jatahnya. Tadi misalnya orang merokok berat itu dikurangin dulu dari 3, misalnya 3 batang tiap hari. Minggu depan dalam seminggu aku 2 batang doang deh dalam sehari. Nanti jadi 1 batang. Jadi dikurangi dulu intensitasnya pelan-pelan, pelan-pelan gitu ya. Nah ya dikurangi intensitasnya, dicari kegiatan substitusinya. Sama ya tadi Mbak, harus punya motivasi yang kuat dulu karena tanpa keinginan yang kuat dari dalam pribadi itu nothing banget. Ya, nggak bisa karena adiksi itu kan atas kemauan sendiri kan, mau tidak mau kan, atas kehendak sendiri gitu. Jadi sebenarnya yang paling membuat berubah bukan support sistemnya, tapi sebenarnya dirinya sendiri mau nggak untuk berubah gitu. Ya, gitu Mbak Beba. Gimana? Ada yang masih mau di ini kan didiskusikan? Udah teh. Itu tuh soalnya kan selama ini saya taunya upayanya ya cumanya bisanya gitu. Karena apa ya, saya tuh kalau belajar iya iya enggak, kamu mau ngelakuin enggak, kalau ngelakuin ayo, kalau enggak ya udah sana, kayak gitu itu loh. Jadi jadinya tuh suruh tegas dalam memilih. Kalau untuk ngadepin yang nggak jelas kayak gitu tuh kan nyedot ya energinya, kita jadi capek. Betul, Makanya betul, perlu memberi batasan diri juga. Ini tak kasih tahu kayak gini, betul. mau nggak? Nah, kayak gitu sih. Berarti ya ya udah ya, kembali lagi ke kendali diri kita, ke apa yang bisa dilakukan. Kalau bisanya memotivasi ya memotivasi, bisanya mendoakan mendoakan. Kayak gitu ya, Teh. Betul, karena kalau Mbak Bibah mikirin orang itu tadi, gitu kan, itu udah di luar kendali kita. Kita hanya bisa ngasih tahu kan, kita bisa ngasih tahu. Akhirnya stres kalau kita mikirin hasil dia. Yang penting kita bilang mau berubah bagaimanapun tergantung kamu. Tadi betul, mau enggak gitu kan. Ini aku udah kasih nih caranya gitu kan. Kurangin dulu substitusi dengan ini lain, dengan apa? Dengan kegiatan lain, setiap keingetan dan lain sebagainya gitu. Sama aku support. Kalau kamu nggak mau ya sudah gitu. Berarti kan aku udah berusaha gitu kan Mbak. Udah Iya. dengan
udah sesuai dengan ikhtiar kita aja gitu. Karena Iya, mau bagaimanapun semua perubahan orang itu tanggung jawab orang masing-masing. Mau kita jungkir balik ya, mau kita sehebat apapun psikolog juga kalau kliennya tidak ada niat berubah juga tidak akan berubah, nggak akan sembuh. Gitu ya, apalagi Mbak Bibah kan di kelompoknya pasti macam-macam juga orangnya. Iya banget, Teh. Oke, Begitu. makasih Teh Sofi. Ya, sama-sama. Oke, berikutnya ada dari Mbak Desi. Alhamdulillah, terima kasih Teh Sofi pernah di titik kehilangan jati diri sampai benar-benar stres, padahal saya tahu ini tidak boleh. Akhirnya memutuskan banyak sekali keputusan-keputusan besar pasca jadi ibu. Dan bertemu dengan komunitas ini cukup menjadi healing buat jiwaku yang mudah rapuh. Teh Sofi, bagaimana cara kita mengelola mental saat mudah tertrigger dengan masalah? Saya merasa belum sepenuhnya sembuh pada luka pengasuhan. Baik. Ya, luar biasa Mbak ya, karena sudah bisa bangkit dulu. Saya apresiasi Mbak Desi sudah bisa bangkit dari tadi merasa kehilangan jati diri sampai akhirnya bisa menemukan komunitas yang membuat kita seperti sembuh lagi gitu ya. Nah, terus gimana kalau kita mudah ke-trigger dengan masalah? Nah, kalau kita ngomong tentang luka pengasuhan ini sebenarnya bisa jadi satu tema sendiri ya Mbak ya, karena saking besar dan luasnya. Tapi intinya kita misalnya tertriggernya itu dengan apa? Kalau luka pengasuhan itu dengan orang tua ya, dengan orang tua itu biasanya luka-luka pengasuhan itu adalah dimulai dengan pemaafan. Pemaafan atas apa-apa yang sakit yang telah kita terima dulu gitu ya. Memaafkan bahwa orang tua kita pun memang tidak sempurna seperti halnya kita sebagai anak juga tidak sempurna gitu ya. Memaafkan bahwa orang tua itu juga mungkin korban luka pengasuhan yang dulu dan akhirnya mewariskan. Jadi bukan maunya beliau untuk ngasih kita luka sebesar ini, tapi beliau pun korban yang akhirnya menjadi pelaku karena itu semuanya memang menjadi rantai ya kalau tidak kita putuskan ya. Itu akan menjadi rantai yang tidak selesai-selesai. Jadi kita banyak sekali kasih istilahnya apa ya? Kalau bahasa di agama tuh kasih banyak Jujur. apa? Iya betul. Dari tadi nyari kasih banyak uzur pada saudara kita aja kita kasih banyak uzur apalagi kepada orang tua kita gitu ya. Mungkin beliau tidak tahu ilmunya di mana dulu itu tidak sebanyak sekarang gitu ya parenting ya. Mungkin itu sudah full yang mereka berikan kepada saya. Mungkin dulu saat banyak marah, memukul dan lain sebagainya itu beliau juga dalam keadaan stres, mungkin dengan ekonomi yang lemah, dengan kondisi keluarga yang kacau dan lain sebagainya. Jadi kita berikan uzur sebanyak-banyaknya untuk memaafkan. Jadi biasanya luka pengasuhan itu dimulai dengan berusaha memaafkan dulu, memberikan uzur yang banyak untuk orang tua kita ya. Lalu tadi berkomitmen untuk memutuskan mata rantai itu. Misalnya tadi orang tuanya itu sukanya marah-marah, main tangan, maka aku jangan menjadi orang tua yang seperti itu. Gimana caranya? Belajar lagi dengan manajemen emosi ya. Gimana tadi kalau kita emosi untuk tenang tuh gimana dengan sadar nafas, dengan journaling dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus tadi kalau mengelola mental sering trigger dengan masalah-masalah nih ya, kita harus tahu dulu gitu. Coping stres kita selama ini bagus nggak, baik nggak, tahu coping stres ya. Jadi setiap manusia kan pasti punya stres nih ya. Tapi cara yang nanti stres itu akan menjadi positif ataupun negatif itu tergantung bagaimana kita mengelolanya. Itu namanya coping. Coping stres itu ada yang negatif, ada yang positif gitu ya. Kita kasih contoh, misalnya saat menghadapi masalah mau ujian, semua orang stres. Tapi orang yang dengan coping stres yang baik, dia biasanya mau ujian gelisah ya belajar. Ya belajar supaya aku bisa menaklukkan itu. Tapi orang dengan coping stres yang nggak bagus, dia stres karena mau ujian dan merasa nggak bisa, malah dia bersih-bersih rumah, dia malah cari contekan misalnya dan lain sebagainya gitu ya. Dia mencari apa dia malah jalan-jalan keluar biar menghilangkan stres. Nah, padahal masalahnya tidak selesai. Nah, kalau tadi kita bilang gimana sih mengelola mental saat mudah ke-trigger dengan masalah, kita lihat dulu masalahnya. Masalahnya apa? Yang membuat stres apa? Apakah ketemu orangnya? Apakah kalau eh, terjadi perbuatan yang sama, misalnya ada rasa apa namanya trauma, misalnya dibentak terus dibentak suami kita jadi ke-trigger lagi gitu kan? Itu kita harus lebih didalemin lagi Mbak ya. Masalahnya ini masalahnya apa gitu? Masalahnya apa saat aku ke-trigger itu kapan? Waktunya gimana? Sama orangnya siapa?
apa. Nah, saat kita sudah tahu nih, misalnya polanya aku ke-trigger nih pasti kalau saat aku main ke rumah orang tuaku, misalnya ya, bawaannya pengen marah aja. Nah, berarti gimana gitu? Gimana agar aku coping stresnya itu saat stres menghadapi orang tua itu tidak langsung dengan marah lagi, itu bagaimana? Oh, saat ibu tadi mulai ngomong nyerocos, cecos, 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 misalnya gitu ya. Aku mulai sakit hati, berarti aku mulai sadar nafas gitu ya. Tarik nafas dalam sambil terus afirmasi bahwa ibuku tidak membenciku, tapi beginilah memang cara ngomongnya, misalnya gitu ya. Memang beginilah cara ngomong dia yang dengan membentak dan apa. Memang beliau tidak tahu ilmunya. Itu afirmasi ya, kita memberikan afirmasi. Ibu bukan berarti membenciku, tapi mungkin memang cara cintanya, menyampaikan cintanya itu begini. Kita nggak bisa mengubah ini kan, apa perilaku ibu kita, tapi kita bisa mengelola pikiran kita saat menghadapi suasana stressful tadi. Ya, misalnya tadi ya, apa stres saat ketemu orang tua, saat misalnya ibu tuh mulai membanding-bandingkan tuh kan kadang-kadang kita ke-trigger lagi rasanya pengen marah. Kita sudah banyak bantu tapi kok yang dianak emaskan misalnya kakak atau adik kita dibanding-bandingkan. Maka kembali lagi, fokus lagi pada lingkar kendali, fokus pernafasan. Lalu nanti kita coping stresnya coba kita bikin afirmasi-afirmasi positif bahwa eh, apa namanya, memang begitulah ibuku gitu. Beliau itu bukannya tidak mencintaiku, tapi cara ngomongnya memang kadang menyakitkan dan lain sebagainya gitu, Mbak. Jadi kalau mau bilang bagaimana kita mengelola mental saat mudah ke-trigger dengan masalah, Mbak fokus dulu pada masalahnya apa. Selama ini coping stres kita baik nggak? Jangan-jangan selama ini kita saat dimarahin ibu ya kita marah balik gitu kan? Itu kan berarti tidak positif ya. Kita marah balik, kita ngambek, kita nggak mau ke rumah ibu dan lain sebagainya. Nah gitu. Jadi kita balik lagi bahwa masalahnya apa, copingnya ini udah bener nggak gitu. Oke, copingnya udah bener nggak? Kalau enggak ya kita perbaiki pelan-pelan. Tadi ya dengan afirmasi, dengan memberikan banyak uzur karena itu kalau kaitannya dengan orang tua, kita memang tidak bisa memutuskan. Kan tadi saya bilang ya memutuskan silaturahmi. Kalau ke teman kan kita menjauh nggak apa-apa. Kalau ke orang tua ya kita datang, tapi kalau memang itu merasa menyakitkan ya sudah kita datang aja untuk rangka berbakti tapi nggak apa-apa kok kita misalnya merasa lagi ibu lagi menyakitin kita habis itu izin masuk kamar nggak apa-apa ya yang penting kita kan tetap datang tetap berbakti gitu jadi lebih fokusin lagi mbak masalahnya apa coping stresnya bagaimana nah kita perbaiki di situ selama ini bagus nggak sih aku saat menghadapi stressful itu gitu apa yang bisa aku perbaiki karena kita fokusnya pada lingkar kendali lagi ya balik lagi ke situ. Baik, nanti Mbak kalau masih belum ini boleh ini ya, boleh diskusi lebih lanjut ya. Maksudnya boleh ngeluarin suara open mute-nya ya. Iya. Atau boleh di kolom komentar. Misalnya masih ada yang mengganjal. Soalnya saya tadi belum tahu jelas juga masalahnya tuh triggernya apa gitu kan. Ya, tapi secara Mm-mm. umum seperti itu harus di lebih jelas lagi masalahnya apa, pikiranku apa, perasaanku apa, saat itu yang kukeluarkan reaksinya bagaimana. Nah, apa yang bisa kuperbaiki dari lingkaran itu. Gitu. Karena kita nggak bisa merubah tentang orang tua kita, tapi bisa merubah tentang diri kita sendiri gitu ya. Pikiran, perasaan, dan tingkah laku tadi. Oke. Iya. Oke. Ini ada dua pertanyaan lagi Teh, tapi udah jam 12 nggak mau lanjut atau gimana? Eh, Nggak apa-apa ya. lanjutkan aja dulu deh, Teh. Kayaknya dua lagi Lanjut ya. ya. Iya. Dari Mbak Ruby nih. Kalau sudah terlanjur ngasih luka ke anak gimana? Karena sering marah karena kurang self care. Baik. Nah, ini Teh ya, kalau kita sudah sadar aja, ini sebenarnya sudah satu langkah loh Teh, untuk memutus mata rantai luka pengasuhan tadi. Yang mana sih sebenarnya ini apa besar gitu ya ininya apa permasalahannya tentang luka pengasuhan ini bisa satu dua SKS sendiri tapi nggak apa-apa jadi pertama kita sadar dulu nih ya kalau salah nah yang kedua saat kita mungkin tadi keceplosan marah dan lain-lain jangan malu untuk minta maaf ya jangan malu untuk minta maaf saya pun kalau keceplosan ya pasti pernah ya namanya emak saya minta Hmm. maaf maaf ya nak tadi apa namanya Bunda mungkin agak tinggi gitu ya, agak tinggi suaranya gitu. Bunda juga kesal tadi soalnya kamu begini, begini, begini. Kita jelaskan juga, Bunda ini lagi begini, lagi capek banget. Tolong kalau malam Bunda lagi begini, jangan begini ya gitu. Jadi kita bisa tahu, anak tuh bisa tahu kenapa ibunya marah tuh bukan karena membenci dia gitu loh. Ya, kita minta maaf dan kita jelaskan bahwa maaf ya, nah ibu lagi lelah gitu.
Jadi Hmm. tahu bahwa marahnya itu bukan karena benci, bukan karena nggak cinta, tapi karena ibu lagi lelah, nak, ibu lagi ada masalah, ya maaf ya, gitu. Jadi jangan malu untuk minta maaf, sampaikan alasannya agar anak tidak merasa dibenci, tapi memang ibuku lagi lelah aja ini, gitu kan. Nah, terus selanjutnya, saat kita istilahnya dalam tanda kutip memberi satu luka, usahakanlah untuk tutup luka itu dengan 5 kebaikan yang lain gitu. Hmm. Jadi anak tuh tidak hanya ingat dengan marahnya aja. Misalnya kita habis marah, habis itu kita ini bunda bikinkan kue buat kamu. Yuk habis ini kita baca buku bareng yuk gitu. Yuk main bareng yuk. Jadi setelah luka itu ada, kita coba sembuhkan dengan perbuatan-perbuatan positif lainnya gitu. Karena tidak ada sebenarnya orang tua yang tidak pernah memberi luka, benar nggak Mbak? Semua orang pasti pernah salah kan gitu. Saya seperti mencintai ibu dan bapak saya mencintai sekali, tapi mereka memberikan luka, iya. Tapi dengan memberikan luka diberikan juga banyak hal positif. Jadi kita tahu memberikan luka itu wajar sebagai orang tua, tapi kita lihat banyak kok masih positifnya gitu. Ibaratnya kita menutup luka tadi dengan lebih banyak lagi yang positif gitu ya. Setelah tadi minta maaf, kasih penjelasan, kita ngasih lagi hal yang membuat dia senang. Yuk main sama-sama yuk gitu misalnya. Ya, walaupun tidak bisa hari itu juga nggak apa-apa besoknya. Tapi jangan malu untuk minta maaf ke anak. Terus kita bisa sampaikan gitu kan ya alasannya. Nanti kalau di saat ibu lagi masih makan, tolong jangan diganggu ya nak. Misalnya ibu kalau lagi lapar biasanya cepat marahnya gitu kan. Anak jadi lebih paham nantinya ya. Terus tadi sembuhkan luka-lukanya tadi dengan kegiatan-kegiatan yang membuat dia merasa dicintai kembali. Sambil ibunya tentu belajar lagi tentang manajemen emosi, gitu kan. Dilihat lagi nih, aku sering marah-marah nih karena apa nih, gitu. Dari kondisi health tadi, apa karena aku sering kelaparan kah? Atau karena aku lagi stres nih, sebenarnya lagi ada masalah sama suami yang belum selesai. Akibatnya ke anak, bisa kan? Bisa, jadinya dari situ aja gitu. Kita lihat kondisi apa aku nih marah-marah ini yang aku perbaiki ya. Jadi belajar lagi manajemen emosinya Bu gitu ya. Sering-sering self healingnya sampai emosinya dibuang ya. Manajemen emosinya terus tadi self care-nya ya, tidurnya, istirahatnya, apa makannya dan lain sebagainya. Oke? Semoga menjawab ya. Oke, Baik. pertanyaan terakhir mungkin ya dari Mbak Hmm. Fajrin. Gimana caranya melibatkan anak dan pasangan agar self-care ini bisa menjadi budaya keluarga, bukan hanya tanggung jawab pribadi. Support system mungkin ya. Iya, betul. Baik. Nah, bagaimana agar menjadi budaya keluarga? Menjadi budaya tentunya kita balik lagi agar bisa menjadi budaya itu kita jadikan itu kebiasaan. Kebiasaan dalam keluarga. Itu akan jauh lebih baik kalau memang kita tentukan kita duduk sekeluarga gitu ya. Kita duduk sekeluarga bilang ini kita akan membuat apa kita akan merawat keluarga kita nih gitu ya dengan penuh cinta. Menurut kalian kegiatan apa nih yang bisa kita lakukan sama-sama untuk saling merawat gitu kan? Saling merawat keluarga kan? Misalnya biar tidak tanggung jawab pribadi. Ya misalnya apa namanya? Olahraga bersama di hari Minggu pagi, jalan santai bersama-sama keluarga. Itu kan tadi sudah self care kan? Jadi bukan tanggung jawab pribadi, maksudnya jalan semua sekeluarga sama-sama. Jadi kan itu agenda keluarga gitu. Misalnya setiap Minggu pagi habis subuh jalan kaki sama-sama sekeluarga. Ya, atau makan bersama-sama. Makan bersama-sama itu kan jadi sebenarnya itu saling tanggung jawab sama-sama kan. Siapa nih yang kita lagi makan, siapa yang lagi nggak makan kan kita jadi nggak kan. Oh ini anak pertama lagi nggak ada, jadi dia kita panggil. Jadi bersama-sama, makan bersama itu aja pun bisa menjadi self care yang proyek keluarga gitu istilahnya kan. Makan harus bersama tanpa pegang HP misalnya gitu ya nggak. Ya, terus tuh misalnya kita ada kegiatan yang memang dilakukan bersama-sama ya tadi untuk keluarga tadi ya, gitu. Terus kalau ada yang sakit harus bagaimana? Misalnya saling apa? Saling menolong, saling apa itu dirembukan bersama sekeluarga. Intinya adalah bikin proyek keluarga ya yang kita lakukan bersama-sama. Jadi self care-nya yang seperti itu tadi ya, saling mengingatkan ya. Itu nanti akan menjadi budaya kalau kita memang rembukan dan memang ada waktu khususnya ya. Kita tadi bilang make time, kayak setiap minggu pagi ayo jalan bareng-bareng, bergerak sama-sama, harus olahraga semua gitu ya. Jadi itu akan menjadi budaya kalau kita jadikan kebiasaan di waktu yang sama. Harus makan bersama ya, tidur harus di jam 8 sama-sama misalnya. Itu kan berarti akan menjadi budaya keluarga ya.
Oke, Oke. Alhamdulillah. Tadi ini dari Mbak Desi ya, yang tadi Hmm, terima kasih Teh Sofi mulai paham harus bagaimana mulai kendali diri untuk teman yang menurut kita toksik bisa dihindari. bisa banget. Kalau teman masih bisa banget dihindari. Yang Hmm. susah tuh memang sebenarnya orang tua atau keluarga ya. Karena itu kita tetap harus berbakti. Tapi nggak apa-apa, masih ada banyak cara. Gitu. Iya, oke. Seru banget ya obrolannya, cuman Masya Allah waktu kita terbatas, ini udah 2 jam lebih, karena emang self care itu bahasannya banyak banget ya, nggak kayaknya merembet kemana-mana ternyata ya Teh ya. Betul sekali. Iya, iya. Oke, terima kasih banyak Teh Sofi udah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu yang Masya Allah bermanfaat banget Insya Allah ya buat kita semua. Mungkin Cenovi kita mau kasih sedikit kenang-kenangan buat Teh Sofi eh, dari temani Bunda ya. Oke, sebentar ya. Maaf, sebentar. Seru banget emang kalau ngomongin self care ya. Mm-mm. Karena ini berhubungan banget ya Teh dengan keseharian ya Teh. Iya, betul. Jadinya, wah, nyambung kemana-mana. Nah, ini dia sertifikat dari kami untuk Teh Sofi. Terima kasih Nah, banyak. terima kasih Semoga kita banyak. bisa apa ya mempraktikkan, me, apa ya, apa, melaksanakan ilmu-ilmu yang insya Allah tadi sudah disampaikan sama Teh Sofi. Tuh, karena Hmm. memang waktunya udah lewat ya, udah jam 12 lewat 7. Mungkin teman-teman juga mau isoma, Teh Sofi juga mau Kita isoma. foto dulu mungkin Cik Endah ya. Oh iya, betul. Kita foto bersama dulu ya sebelum ditutup. Biar lupa. Mangga teman-teman atau bunda-bunda yang mau membuka kamera, silahkan. Aba-aba ya, Cenovi. Oke. Satu, dua. Masih ada yang mau buka ya. Bentar. Satu, dua, tiga. Sebentar ya. Satu lagi ya. Oke. Sebentar. Aduh, aduh, aduh. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum diakhiri, saya mau eh, sekali lagi terima kasih buat Sofi dan bunda-bunda semua yang sudah hadir di acara Zoominar hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah perkataan. Oh iya, kita belum kita tutup dengan baca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mangga dipersilahkan saya akhiri saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih Teh Teh Sofi. Indah, Teh Kami juga. Teh Nopi, Cenopi, terima kasih. Ya, Wassalamualaikum assalamualaikum semuanya. semuanya. Waalaikumsalam. Sofi, makasih banyak ya. Sama-sama Teh, maaf ya ada banyak trouble-nya tadi. Iya, sama-sama aku juga.